Halo, terima kasih. Di like, subscribe, dan lonceng notifnya diaktifin ya buat channel ini. Gas. Bab 161, Pilroh. Hari berikutnya, Muchen dan Luoli berdua meninggalkan daerah mahasiswa baru dan langsung menuju ke Akademi Spiritual Surga Utara. Para siswa Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kebebasan besar. Tidak ada kendala dalam hal pelajaran dan sebagian besar instruktur jarang akan membatasi tindakan siswa. Ini karena ada banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utara yang bahkan lebih kuat daripada instruktur. Oleh karena itu, instruktur hanya akan mengambil peran membimbing sebagian besar waktu dan tidak akan selalu mengajar mereka seperti apa yang guru mau lakukan selama Akademi Spiritual Utara. Tentu saja, tidak ada instruktur terkenal di Akademi Spiritual Northern Heavens. Instruktur yang berdiri di puncak dalam kekuatan adalah pembangkit tenaga kelas 1 bahkan di dalam benua surga utara. Jika siswa menginginkan bimbingan mereka harus membayar biaya tinggi agar mereka datang. Dan untuk mahasiswa baru, saat ini tidak mungkin bagi mereka untuk membayar poin nilai spiritual yang begitu besar. Karena Akademi Spiritual Surga Utara cukup luas, Muchen dan Luoli terbang melintasi langit selama hampir setengah jam sebelum akhirnya mencapai lokasi aula nilai spiritual. Aula nilai spiritual sangat megah sehingga tidak mungkin untuk dijelaskan. Aula ini tampaknya terletak di puncak gunung di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, kabut akan beredar di sekitarnya seolah-olah itu adalah negeri dongeng. Hanya dengan berdiri di sebelah Spiritual Phallus Hall, mereka akan tampak seperti semut kecil. Jika mereka melihat ke atas, mereka akan dapat melihat kata-kata besar terbentuk dengan cahaya yang bersinar di udara. Aula nilai spiritual dianggap sebagai lokasi yang populer di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Dengan demikian, Muchen dan Luoli dapat merasakan betapa populernya lokasi ini ketika mereka tiba di luar aula. Di langit di dekatnya, sosok yang tak terhitung jumlahnya akan bergegas dan langsung menuju ke aula raksasa. Aliran orang yang masuk tak ada habisnya. Muchen dan Luoli berdiri di luar aula nilai spiritual dan menatap keaktifan lokasi ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi berseru dengan keras. Sepertinya mereka hanya melihat setitik dari apa yang disebut Akademi Spiritual Surga Utara. Ayo masuk juga. Muchen tersenyum pada Luoli sebelum mereka berdua juga menuju ke dalam Spiritual Phallus Hall yang seperti gunung. Ketika mereka masuk, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang menyebabkan mereka sedikit gemetar. Di depan Muchen dan Luoli, ada aula yang luas dan tidak normal. Langit-langit aula ini tampaknya ditutupi oleh bintang-bintang dan sangat misterius. Selain itu, aula itu cukup berisik karena banyak orang akan berkumpul di sini. Pada saat ini, mereka berdua menatap ke atas dan melihat banyak kristal melingkar mengambang di udara. Dari dalam kristal, mereka bisa melihat berbagai gulungan, artefak spiritual dan harta duniawi. Muchen melirik langit-langit berbintang dan mengerutkan kening. Dia bisa merasakan fluktuasi misterius di dalam aula yang membuatnya gemetar. Itu adalah fluktuasi yang unik untuk arai spiritual. Jelaslah bahwa ada arai spiritual yang mengerikan yang diatur secara diam-diam di dalam aula nilai spiritual sebagai pencegahan terhadap pencurian. Sementara Muchen dan Luoli melirik ke sekitar ruang nilai spiritual, mereka tiba-tiba mendeteksi banyak tatapan dilemparkan. Secara akurat berbicara, tatapan mendarat pada Luoli, yang berada di samping Muchen. Pada saat ini, sosok tinggi dan langsing gadis itu digabungkan dengan rambutnya yang lembut, perak, panjang menarik perhatian banyak orang. Matanya yang seperti kaca membuat orang lain merasakan ketenangan di dalam hatinya. Selain itu, ekspresinya yang indah sangat menarik. Karena seorang gadis dengan temperamen dan penampilan seperti itu muncul di sini, mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian. Kapan seorang gadis cantik muncul di Akademi Spiritual Surga Utara kita? Temperamen dan penampilan ini benar-benar di level tertinggi. Petik 2. Dia sangat asing. Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Petik 2. Ohoho. Kamu bisa mengobrol sebentar dengannya. Karena anak laki-laki di sebelahnya hanya pada tahap pertengahan tahap roh, dia lebih lemah daripada dia. Mereka mungkin bukan pasangan. Petik 2. Ketika Muchen memperhatikan berbagai tatapan yang datang dari sekitarnya, ekspresinya segera menjadi gelap. Tetapi sebelum dia berhasil mengatakan apa-apa, gadis di sampingnya tiba-tiba mengulurkan tangan rampingnya dan menariknya ke kedalaman aula nilai spiritual. Saat dia meraih tangan Muchen merasakan bisikan tiba-tiba menghilang dari lingkungan mereka. Kejutan memenuhi wajah banyak orang dan masing-masing merasakan rasa sakit. Mengapa gadis yang luar biasa seperti ini memilih anak lelaki yang lemah? Apakah itu karena dia cukup tampan? Muchen memperhatikan tatapan penyesalan dan iri muncul dan menyeringai sebagai tanggapan. Dia merasa cukup bahagia jauh di lubuk hati. Ini wanita aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya.
Tepat ketika dia merasa sedikit bangga, Mu Chen juga menggenggam tangan ramping Luo Li dengan erat. Sebagai tanggapan, gadis itu langsung memelototinya. Keanggunan yang ditampilkan oleh Luo Li membuat hati Mu Chen melompat. Tanpa sadar, gadis itu sudah mulai menampilkan pesonanya yang akan menyebabkan bencana. Setelah Luo Li menarik Mu Chen ke kedalaman aula nilai spiritual, dia melepaskan tangannya dan dengan tenang melirik ke sekeliling. Mu Chen mencengkeram tangannya dan mengenang rasa kelembutan yang tersisa di tangannya. Namun, dia segera menghela nafas, sepertinya aku harus dengan cepat meningkatkan kekuatanku. Pesona seseorang terlalu kuat, jika aku tidak menjadi lebih kuat, aku tidak tahu berapa kali orang lain akan menatap aku. Mereka semua menatap seolah-olah aku hanya pria yang menarik dan cantik. Petik 2. Ketika Luo Li mendengar ini, dia tersenyum dan memiringkan kepalanya. Matanya yang seperti kaca menatap Mu Chen saat dia mengangguk, kamu benar-benar seperti itu. Mu Chen agak terguncang dan tertekan. Tidak apa-apa, belum lagi kamu bukan salah satu, bahkan jika kamu, aku masih mau bersamamu. Bibir merah Luo Li berkedut dan matanya yang indah seperti bulan melengkung. Pada saat ini, dia tidak seperti dirinya yang biasanya tenang. Sebaliknya, dia lebih mirip rubah licik. Wanita yang memikat, tunggu saja sampai aku melampaui kamu. Lihat saja apakah aku akan menamparkan pantatmu. Mu Chen cemberut saat dia menatap wajah Luo Li yang memerah dan lembut. Kemudian, dia bertepuk tangan dan mengalihkan perhatiannya ke atas. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke udara di mana ada bola kristal raksasa. Di dalam bola kristal, ada cairan emas yang seukuran kepala manusia. Cairan keemasan itu tampak hidup dan perlahan-lahan akan merangkak ke sekeliling. Perasaan aneh dipancarkan darinya. Mata Mu Chen berubah serius saat dia menatap teks cahaya di luar bola kristal. Kemudian, matanya menyipit saat dia bergumam, jadi ini adalah esens darah naga Laut Utara. Energi spiritual kekerasan muncul sekali lagi di dalam laut auranya. Mu Chen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah 9 Nether Bird menjadi bersemangat lagi. Tenang, tidak ada yang berani mencuri barang di sini. Bahkan jika itu kamu mungkin tidak akan bisa mencuri item dari Akademi Spiritual Northern Heavens ketika kamu dalam kondisi prima, Mu Chen berkata dengan tak berdaya di dalam hatinya. Ketika 9 Nether Bird mendengar suaranya, energi spiritual mengamuk perlahan mereda. Ia juga tahu keadaannya sekarang. Karena Akademi Spiritual Surga Utara berani menampilkan esens darah naga Laut Utara, mereka mungkin tidak takut akan dicuri. Ayo pergi, mari kita beli pil spirit. Petik 2. Melihat burung 9 Nether tenang, Mu Chen cukup lega. Dia segera berbicara kepada Luo Li ketika dia langsung menuju ke konter kristal di dekatnya di mana seorang pria tua sedang tidur siang. Pria tua, aku ingin membeli pil semangat. Mu Chen mengetuk meja kristal dan bertanya dengan sopan. Pria tua yang terbangun itu mengangkat kepalanya dengan tidak sabar. Dia menatap Mu Chen sejenak sebelum menjentikkan jarinya. Pada saat ini, seberkas cahaya langsung menuju ke arah Mu Chen, yang meraihnya. Ketika lampu memudar, sebuah kotak muncul. Di dalam kotak, ada pil bulat, yang seukuran mata naga, yang memancarkan aroma lembut. Itu adalah pil semangat. Setelah orang tua itu melemparkan kotak itu seolah-olah itu adalah sampah, dia melambaikan tangannya. Kartu nilai spiritual di dalam tangan Mu Chen menyala dan banyak lampu terbang ke tangannya. Mu Chen segera melirik kartu nilai spiritualnya dan memperhatikan bahwa itu sudah 20.000 poin nilai spiritual dikurangi. Setelah ini selesai, pria tua itu menutup matanya lagi. Namun, dia tiba-tiba membuka mereka dan menatap Luo Li, yang berada di samping Mu Chen. Sedikit kejutan melintas di matanya. Gadis kecil, pria tua itu menatap Luo Li. Pandangannya terpaku pada rambut peraknya. Luo Li juga menatap pria tua itu dengan bingung. Di sampingnya, Mu Chen juga sedikit terkejut. Pria tua itu melihat sejenak sebelum perlahan bertanya, apakah kamu orang dari klan Luo Shen? Siapa Luo Tianshen bagimu? Petik 2. Mata Luo Li langsung menyipit saat dia menatap lelaki tua itu. Namun, dia sedikit menggelengkan kepalanya dan menjawab, maafkan aku. Aku tidak bisa memberitahumu itu. Petik 2. Setelah mengatakan ini, dia menarik Mu Chen keluar aula nilai spiritual. Melihat ini, pria tua itu tidak menghentikannya dan hanya mengerutkan kening. Dia bergumam, gadis itu mungkin terlatih dalam seni Luo Shen. Itu sebabnya rambutnya menjadi seperti itu. Namun, hanya seseorang yang memiliki garis keturunan keluarga kerajaan yang bisa berlatih dalam hal itu. Tapi mengapa seseorang yang berada di keluarga kerajaan klan Luo Shen datang ke Akademi Spiritual Surga Utara Northern? Petik 2. Dia merenung sejenak sebelum menghela nafas. Lalu, dia perlahan menutup matanya lagi. Luo Li menyeret Mu Chen keluar dari aula nilai spiritual saat yang terakhir menatapnya. Dia juga mendengar kata-kata pria tua itu.
Klan Luoshen. Mungkinkah itu klan Luoli? Tapi mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Ketika Luoli keluar dari ruang nilai spiritual, dia melepaskan tangan Mu Chen. Pada saat ini, matanya yang seperti gelas sedikit kesurupan dan dia linglung. Apa itu? Mu Chen berbisik. Bukan apa-apa, Luoli menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kemudian, dia tersenyum tipis pada Mu Chen, kami telah mendapatkan pil kebon. Kamu harus bergegas dan berlatih di dalam wilayah petir. Aku akan berkultivasi dalam arai konvergensi spirit peringkat 5 saat aku menunggu kamu untuk keluar. Petik 2. Mu Chen bisa mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Namun, dia belum mau memberitahunya tentang itu. Karena seperti itu, dia tidak akan bertanya padanya dan malah menunggu dia untuk memberitahunya. Kemudian, di bawah banyak tatapan, dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Dia berbisik di sebelah telinganya, saat ini, aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk berbagi beban, tapi percayalah, aku pasti akan menjadi kuat. Karena kamu telah mengatakan di jalan spiritual bahwa kamu akan melindungi aku dari serangan diam-diam dari belakang, maka aku harus menjadi orang yang berdiri di depan kamu. Petik 2. Luoli menggigit bibirnya. Matanya yang seperti gelas dipenuhi dengan kelembutan saat dia menjawab dengan lembut, ya. Lalu, aku akan menuju ke wilayah petir. Tunggu aku keluar lagi. Petik 2. Mu Chen tersenyum saat dia melepaskannya. Dia melambaikan tangannya dan segera berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menuju jauh. Luoli menatap sosoknya saat senyum lembut muncul. Ketika senyum ini muncul, banyak orang di dekatnya benar-benar terpesona. Hanya setelah beberapa saat, dia berbalik dan menuju ke arah yang berlawanan. Tepat ketika Mu Chen berpisah dengan Luoli, seberkas cahaya bergegas ke daerah mahasiswa tempat mereka berada. Kemudian, seorang anak laki-laki dengan rambut panjang muncul di udara. Dia memiliki aura dingin yang memancar dari tubuhnya saat dia menatap mahasiswa baru di bawah. Teriakan dingin langsung terdengar di telinga mahasiswa baru. Siapa Mu Chen? Cepat dan bawa Fak di sini. Petik 2. Bab 162, Molun. Siapa Mu Chen? Cepat dan bawa F** cek di sini. Petik 2. Teriakan dingin yang dibumbui dengan energi spiritual gemuruh meledak seperti guntur di daerah mahasiswa baru. Pada saat ini, mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka kaget pada sosok yang muncul di udara. Di daerah mahasiswa yang luas dan terpencil ini, ada banyak mahasiswa baru mulai berkumpul. Ye Qingling, Mo Ling dan yang lainnya ada di lokasi ini. Ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka semua segera mengerutkan kening. Sosok di langit berdiri dengan bangga ketika dia menatap dingin pada banyak mahasiswa baru di bawah ini. Dia berteriak, apakah tidak ada di antara kalian yang mendengar kata-kata aku? Di mana mahasiswa baru bernama Mu Chen? Dia benar-benar berani menyingkirkanku dari ranking roh, namun dia tidak punya nyali untuk mengungkapkan dirinya. Petik 2. Setelah menyelesaikan kalimatnya, mahasiswa baru di bawah akhirnya mengerti mengapa sosok ini muncul. Jadi dia datang untuk menimbulkan masalah karena Mu Chen baru-baru ini merebut posisi ketiga dalam peringkat roh. Mereka saling bertukar pandang. Namun, sepertinya Mu Chen tidak ada di sini. Senior, saudaramu meninggalkan tempat ini sebelumnya. Jika kamu ingin menemukannya, silakan datang lagi besok. Mo Ling ragu-ragu sejenak sebelum berteriak keras. Sosok di depannya telah berbicara dengan nada di mana dia memandang rendah Mu Chen, yang membuat Mo Ling agak tidak senang. Namun, dia tidak berani mengungkapkan ketidakbahagiaannya di depan senior ini. Di langit, sosok itu bergerak dan menampilkan dirinya langsung di atas siswa yang terletak di daerah kosong ini. Dia mencibir, dia pergi. Sungguh orang yang penakut. Dia mungkin menyembunyikan dirinya dengan sengaja, kan? Aku awalnya berpikir bahwa mahasiswa baru tahun ini cukup mampu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu semua sangat pemalu dan tidak berguna. Petik 2. Mendengar kata-kata orang ini, banyak ekspresi dari murid baru berubah suram. Di daerah ini, ada beberapa mahasiswa baru dari dunia surga utara masing-masing seperti Zhou Ling. Ekspresi mereka menjadi agak gelap. Namun, mereka masih bertahan karena mereka takut akan kekuatan orang ini. Sungguh sekelompok sampah yang tidak berguna. Melihat bahwa banyak mahasiswa baru menahan emosi mereka, sosok itu tertawa dingin. Aku tidak akan mengizinkanmu untuk menjelek-jelekkan Brother Mu Chen. Tapi ketika dia mengatakan kata-kata seperti itu, suara lembut muda terdengar dengan marah. Banyak orang segera mengalihkan pandangan mereka dan memperhatikan Suner, yang berada di samping Ye Qingling, sedang menatap dengan marah pada sosok di langit. Di belakangnya, arai cahaya besar sedang dibentuk dengan cepat. Arai spiritual. Ketika sosok itu memperhatikan susunan cahaya di belakang Sun, dia agak terkejut. Jelaslah bahwa dia tidak pernah mengira bahwa gadis yang terlihat manis ini akan memiliki daya tembak yang sangat ekstrim.
Desir, arai cahaya terkondensasi dan energi spiritual menyembur keluar. Ini terbentuk menjadi ular sanca angin yang keras saat menerjang ke arah pemuda berambut panjang di langit. Huff. Melihat ini, mata pemuda berambut panjang itu berubah dingin. Dia menginjak ke bawah, dan energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Dia memukul dengan telapak tangannya dan langsung menghancurkan piton angin menjadi banyak cahaya. Tapi setelah pemuda berambut panjang itu menghancurkan ular sanca angin dalam satu serangan, matanya berubah lebih dingin. Dia melenturkan jari-jarinya dan seberkas energi spiritual yang keras mengalir keluar dari ujung jarinya dan langsung menuju Suner. Kamu, melihat serangan pemuda berambut panjang Sun, mata cantik Ye Qingling langsung dipenuhi amarah. Dalam sekejap, dia muncul di depan Suner ketika energi spiritualnya yang tebal terbentuk menjadi perisai cahaya energi spiritual. Bang! Ketika sinar cahaya membombardir perisai cahaya, itu langsung menghancurkan perisai. Ye Qingling mendengus dan terlempar ke belakang beberapa langkah. Ekspresinya sedikit memucat. Kamu akan berlebihan. Melihat ini, Mo Ling dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak peduli tentang ketakutan yang mereka miliki terhadap pemuda berambut panjang ini dan berteriak marah padanya. Betapa berisiknya. Mahasiswa tahun ini sangat membutuhkan pelajaran. Tidak heran Mu Chen berani melakukan hal seperti itu. Hari ini, aku akan membuat kamu semua mengerti bahwa, di Akademi Spiritual Utara Heavens, menghormati senior kamu adalah suatu keharusan. Pemuda berambut panjang mengerutkan kening dan tertawa dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan gemuruh energi spiritual terbentuk menjadi telapak energi spiritual raksasa. Kemudian, ia membombardir banyak mahasiswa baru di daerah kosong. Melihat pemuda berambut panjang ini bertindak mendominasi, para mahasiswa baru yang hadir di tempat kejadian benar-benar muram. Karena mereka bisa menjadi siswa Akademi Spiritual Surga Utara, mereka semua adalah individu yang sombong. Dan sekarang, mereka berulang kali dilecehkan oleh orang ini. Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak marah. Huff. Zhou Ling dan orang kekar bernama Yan Xiao juga berteriak dengan marah. Tubuh mereka bergegas keluar saat energi spiritual yang padat melonjak keluar dari tubuh mereka. Mereka berdua melepaskan serangan energi spiritual bersama dan bertarung melawan telapak energi spiritual raksasa. Ledakan, energi spiritual kekerasan dipancarkan dari tabrakan dan baik Zhou Ling dan Yan Xiao mengetuk mundur. Ekspresi mereka juga memucat. Meskipun mereka berdua setengah langkah dari Heavenly Fusion Stage, perbedaan antara mereka dan senior terlalu besar. Kamu sedikit mampu. Namun, kamu berani melawan aku, Mo Lun, dengan kekuatan seperti itu. Kamu terlalu percaya diri. Pemuda yang dikenal sebagai Mo Lun itu melirik Zhou Ling dan Yan Xiao sambil mencibir. Jika kamu benar-benar mampu, maka pergi dan tantang orang-orang di ranking surgawi. Kamu pikir kamu mampu hanya karena kamu bisa datang dan mengganggu siswa baru. Huff, jika itu bukan karena Mu Chen dan Luoli telah pergi lebih awal, kamu bahkan tidak akan bisa memamerkan kekuatan kamu. Zhou Ling mengertakkan giginya saat ia menjawab. Bocah itu, Mu Chen, mungkin tahu bahwa aku akan datang mencari dia untuk masalah. Itu sebabnya dia bersembunyi sejak dini. Mo Lun mencibir, namun, aku benar-benar tidak suka kalian yang baru. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran juga. Petik 2. Kamu benar-benar percaya bahwa kami takut padamu. Sikap agresif Mo Lun akhirnya membuat marah ribuan mahasiswa baru yang hadir di tempat kejadian. Mereka semua berteriak bersama dan sikap mengagumkan yang mereka buat sangat luar biasa. Huff. Meskipun kami adalah mahasiswa baru, itu hanya berarti bahwa kami telah berkultivasi untuk waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan kamu. Kenapa kamu bangga dengan ini? Jika kamu benar-benar ingin berkelahi, maka kita semua akan bertarung melawan kamu. Tiga tokoh lainnya bergegas dari dekat dan mendarat di depan Zhou Ling dan Ye Qingling. Mereka bertiga cukup akrab. Mereka semua adalah siswa top di dunia surga utara dan telah dinilai sebagai raja kelas di jalan spiritual. Dalam keadaan normal, para siswa berprestasi ini memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak akan sering berkomunikasi satu sama lain. Mereka hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Namun, sikap agresif Mo Lun membuat mereka semua bersatu melawan musuh bersama. Melihat adegan ini, Mo Lun mengerutkan kening sesaat sebelum matanya berubah sedikit gelap. Kelima individu ini setengah langkah lagi dari mencapai Heavenly Fusion Stage. Ditambah dengan ribuan mahasiswa baru, dia tidak akan bisa melawan mereka jika mereka semua bergabung. Para mahasiswa baru hari ini benar-benar menjadi sombong. Mata Mo Lun benar-benar dingin ketika dia berkata, bergabunglah, bukan? Baik, aku akan membiarkan kamu lolos hari ini. Namun, aku akan datang lagi besok. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkan kamu semua bersenang-senang. Kalian semua mahasiswa baru benar-benar perlu belajar untuk tidak menjadi sombong ini. Adapun Mu Chen itu, jika dia ingin bersembunyi,
maka dia lebih baik bersembunyi dengan baik. Petik 2. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Molun mencibir dan berubah menjadi sosok cahaya. Dia terbang ke arah Akademi Spiritual Surga Utara dan dengan cepat menghilang dari pandangan mereka. Ketika mereka menyaksikan sosok Molun yang memudar, Zhou Ling dan yang lainnya semua memiliki ekspresi suram. Saudara Yanling, terima kasih. Zhou Ling berkata dengan penuh terima kasih kepada 3 orang yang datang untuk membantu mereka. Tidak apa-apa, bagaimanapun, kita semua adalah siswa baru. Karena beberapa senior memandang rendah kita, kita seharusnya tidak membiarkan mereka meremehkan kita. Yanling menggelengkan kepalanya dan segera menjawab, menilai dari perilakunya, sepertinya dia tidak akan membiarkan kita melepaskan ini dengan mudah. Selama periode waktu ini, kita harus bergabung. Jika kita melakukan ini, dia tidak akan berani melakukan apapun. Petik 2. Mu Chen tampaknya telah memasuki wilayah petir untuk mengolah. Luo Li juga mengikutinya ke sana. Ye Qingling tertawa masam. Mereka memiliki sedikit kontak dengan Mu Chen, jadi mereka tahu keberadaannya. Mungkin baik baginya untuk tetap rendah. Zhou Ling menghela nafas. Dibandingkan dengan An Ran, kekuatan Molun bahkan lebih besar. Bahkan jika Mu Chen ada di sini, dia mungkin tidak akan bisa melakukan apapun dan akhirnya dipermalukan. Jelas bahwa dia juga percaya bahwa Mu Chen tiba-tiba menuju ke wilayah petir untuk menghindari Molun. Kakak Mu Chen tidak takut padanya, Sun bergumam. Zhou Ling dan yang lainnya tersenyum pahit dan segera menggelengkan kepala. Dalam beberapa hari mendatang, jika ada di antara kamu yang bisa keluar untuk berkultivasi, maka silakan lakukan itu. Bajingan itu mungkin akan menyiksa kita selama beberapa hari, tetapi begitu dia menemukan bahwa itu sia-sia, dia akan kehilangan minat dan pergi. Petik 2. Banyak mahasiswa baru tertawa pahit. Di hati mereka, mereka merasa sedikit tidak nyaman. Para senior benar-benar mengintimidasi mereka. Adapun apa yang terjadi di daerah mahasiswa baru, Mu Chen tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, dia baru saja mencapai pintu masuk wilayah petir. Tempat ini adalah platform batu berukuran super yang ditangguhkan di udara. Di platform batu, ada banyak tokoh yang bergegas dari segala arah. Langit gelap menutupi platform. Ruang di sana menunjukkan tanda-tanda distorsi seolah-olah itu adalah pintu masuk ke World of Lightning. Petir sesekali terlintas oleh dan suara gemuruh yang dalam akan bergema dari ruang yang terdistorsi itu. Jadi ini wilayah petir. Mu Chen menatap ruang yang terdistorsi dan merasakan fluktuasi mengerikan yang berasal dari dalam. Dia diam-diam menamparkan bibirnya. Untuk dapat membuka ruang yang unik, itu bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Mu Chen menggelengkan kepalanya saat dia terkejut. Dia segera bergerak dan terbang langsung ke ruang terdistorsi. Di luar ruang terdistorsi, tampaknya ada penghalang cahaya energi spiritual samar. Ketika tubuh Mu Chen hendak masuk, dia merasakan sedikit perlawanan. Namun, dia dengan cepat mengatasinya. Penghalang cahaya ini hanya mencegah siswa yang berada di bawah spirit stage untuk masuk. Jelas bahwa Mu Chen tidak termasuk di antara kelompok itu. Setelah memasuki penghalang cahaya, ruang terdistorsi menjadi lebih jelas. Pergerakan ruang yang merayap itu tampak seperti monster kelas berat yang tertanam dalam kekosongan dan menyebabkan teror di dalam hati seseorang. Dan saat ini, ada banyak sosok yang bergegas memasuki ruang terdistorsi. Setelah melihat ini, Mu Chen tersenyum. Dia segera mengedarkan energi spiritual untuk melindungi tubuhnya saat dia menyerang dengan kepala lebih dulu ke ruang yang terdistorsi di mana gemuruh guntur bergema. Ketika Mu Chen melakukan kontak dengan ruang yang terdistorsi, kartu nilai spiritual di tangannya menyala samar. Beberapa ratus poin nilai spiritual langsung dikurangi darinya. Pada saat nilai spiritual dikurangi, sosok Mu Chen juga lenyap dalam ruang petir. Bab 163, Terobosan di Wilayah Petir. Ledakan. Saat Mu Chen melewati ruang terdistorsi, dia bisa dengan jelas merasakan dunia menjadi gelap di depannya. Gemuruh-gemuruh menepuk langit. Kejutan muncul di matanya saat dia melihat ke depan. Hamparan ruang luas telah muncul di depannya. Dalam ruang ini, banyak awan berkumpul dan kilat menyatu dalam awan-awan ini. Petir akan turun dari langit terus-menerus seperti ular perak yang sengit. Aura spiritual yang sangat kejam memenuhi seluruh ruang. Di tempat ini, aura spiritual awalnya lembut dipengaruhi oleh petir dan telah berubah menjadi kekerasan. Di dalam ruang kilat ini, ada banyak platform batu yang tergantung di udara. Peron batu menunjukkan kilau keemasan gelap, dan masing-masing peron memiliki sosok duduk bersila di atasnya. Dari waktu ke waktu, kilat akan membumbung menembus langit dan turun ke sosok yang duduk di platform batu. Setiap kali kilat turun, platform batu emas gelap akan menyebabkan petir membubarkan, menyebabkan platform batu memancarkan cahaya keperakan yang sangat indah. Dari dalam ruang terdistorsi di belakang Mu Chen, aliran orang yang stabil akan bergegas keluar. Di antara mereka,
akan ada beberapa individu yang akan mencari platform batu kosong untuk memulai budidaya mereka. Adapun sisanya, mereka akan menuju lebih jauh ke kedalaman ruang petir ini. Setiap individu yang akan maju lebih kuat. Wilayah petir dibagi menjadi 10 tingkat. Saat ini hanya level pertama. Tampaknya petir ilahi akan menjadi lebih kuat ketika seseorang maju lebih jauh ke kedalaman. Mu Chen merenung sejenak. Dari saat dia tiba di wilayah petir, dia diberikan semua informasi yang terkait dengan wilayah petir. Biasanya, level pertama adalah untuk siswa tahap awal Spirit Stage untuk berkultivasi. Ketika seseorang maju lebih jauh, kekuatan yang dibutuhkan akan meningkat secara signifikan. Dikatakan bahwa pembangkit tenaga listrik Heavenly Transformation Stage tidak akan dapat dengan mudah memasuki lantai ke-10. Aku juga harus berusaha untuk melangkah lebih jauh ke kedalaman. Mu Chen merenung sejenak sebelum bergegas ke kedalaman ruang petir. Dengan kekuatannya saat ini, jelas bahwa dia tidak tertarik pada level pertama. Petir ilahi pada level itu praktis tidak berguna untuk kultivasinya. Kecepatan Mu Chen sangat cepat, dan dalam beberapa menit dia sudah mencapai kedalaman tingkat pertama. Di sini, distorsi lain telah muncul dan orang-orang kadang-kadang akan terbang ke distorsi. Mu Chen tidak ragu dan dibebankan langsung ke distorsi. Begitu dia tiba, dia menemukan bahwa pemandangan tingkat kedua pada dasarnya sama dengan tingkat pertama. Namun, awan yang berkumpul di sini jelas jauh lebih padat, yang menyebabkan petir ilahi menjadi lebih keras. Mu Chen melirik ke tingkat kedua dan terus bergerak maju. Jelas bahwa tingkat kedua tidak memuaskannya sama sekali. Hanya dalam 10 menit, Mu Chen telah mencapai tingkat ketiga. Untuk memasuki level ini, diperlukan kekuatan fase akhir tahap roh. Namun, ini bukan halangan bagi Mu Chen. Meskipun dia hanya di fase pertengahan tahap roh, kekuatan sejatinya telah mencapai tingkat yang sama dengan fase awal fase surgawi. Dalam tingkat ketiga, kilatan petir dan gemuruh-gemuruh bisa dilihat dan didengar. Banyak kilat akan melayang di langit sebelum turun secara brutal. Jelas bahwa seluruh ruang ini cukup cerah. Mu Chen merasakan tingkat kekuatan petir ilahi dalam tingkat ketiga sebelum mengangguk sedikit. Dia segera bergerak dan memasuki kedalaman untuk mencari platform emas gelap yang tidak dihuni. Ketika Mu Chen duduk bersila di platform emas gelap, telapak tangannya menyentuh platform. Perasaan dingin masuk ke tangannya. Jadi ini bukan terbuat dari batu, tapi semacam logam. Dilihat dari penampilannya, logam ini dengan kuat menarik petir. Petik 2. Ketika dia duduk, kesadarannya fokus dan mulai menanamkan energi spiritual ke platform emas gelap. Tiba-tiba, cahaya keemasan redup muncul dari peron. Platform ini yang mampu menarik petir ilahi telah sepenuhnya diaktifkan. Saat platform diaktifkan, awan mulai menyatu di atas Mu Chen. Suara guntur bergulir, seperti deru binatang buas kuno, terdengar dan menunjukkan kekuatan penuhnya kepada dunia. Ledakan, petir bergemuruh dan baut petir ilahi perak kecil melonjak melalui awan dan turun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan ke arah Mu Chen, yang duduk di platform dengan kaki bersilang. Melihat kilat yang turun, Mu Chen buru-buru menggunakan energi spiritualnya untuk melindungi tubuhnya. Ledakan, petir perak mendarat tubuh Mu Chen yang luar biasa. Seketika, tubuhnya berkedut dan dia bisa merasakan rasa sakit yang menyengat dari tubuhnya. Petir menyilaukan menutupi tubuhnya dan melompat-lompat sebelum memasuki tubuhnya. Pada saat yang sama, Mu Chen juga mulai beredar seni pagoda besar. Ketika energi spiritual hitam gelap melonjak melalui meridiannya, bagian dari petir mengikuti. Itu kemudian diserap ke dalam energi spiritualnya. Cici. Ketika kilat diserap ke dalam energi spiritualnya, energi spiritual hitamnya yang gelap mulai berfluktuasi dan suara berderak yang halus dapat terdengar. Setelah beberapa saat, kilat mulai memudar. Namun, Mu Chen bisa merasakan bahwa sebagian dari energi spiritualnya menjadi sedikit lebih kental. Petir ilahi di sini benar-benar memiliki kemampuan untuk memperkuat energi spiritual. Mu Chen sangat gembira. Wilayah petir benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Setelah menguji petir ilahi untuk sementara waktu, Mu Chen akhirnya lega. Dia mengepalkan telapak tangannya dan roh pil muncul. Lalu, dia menempatkannya di mulutnya. Begitu spirit pil masuk ke mulutnya, pil itu dengan cepat meleleh. Panas yang mengepul mulai mengalir ke tenggorokannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Bum-bum, energi spiritual yang lebat dan keras melonjak melalui meridiannya seperti banjir. Namun, energi spiritual sangat keras. Itu seperti kuda liar, itu tidak akan membiarkan dirinya dikendalikan. Mu Chen bisa merasakan kekuatan mengamuk dari kekuatan medis spirit pil. Dia menghela nafas lembut sebelum mengaktifkan platform petir. Cahaya keemasan gelap dipancarkan dan awan petir di langit segera mulai bergemuruh. Lusinan petir ilahi turun ke tubuhnya seperti ular yang marah. Semua petir meledak di permukaan tubuh Mu Chen. Petir melonjak tanpa henti ke tubuhnya. Dengan memanipulasi petir ilahi,
ia dengan cepat memaksanya untuk menyatu dengan kekuatan medis yang keras dari pil roh. Dengan cara ini, dia bisa menangani energi spiritual yang mengamuk dari pil roh dengan cepat. Mu Chen berkonsentrasi pada perubahan di dalam tubuhnya dan dengan cepat menemukan bahwa energi spiritual yang keras dari pil roh telah sedikit tenang setelah kekuatan petir ilahi memasuki tubuhnya. Kekuatan petir ilahi ini belum cukup. Setelah Mu Chen merasakan perubahan di dalam tubuhnya, dia benar-benar merasa nyaman. Dia berkonsentrasi dan mendorong kemampuan platform petir untuk menarik petir ke batasnya. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul dan awan petir bergemuruh di atasnya. Garis-garis petir mulai turun berturut-turut. Mu Chen duduk dengan tenang dan membiarkan petir menyilaukan untuk bebas membungkus tubuhnya. Meskipun ada rasa sakit menyengat setiap kali dia tersambar petir, jelas bahwa rasa sakit itu dalam kemampuannya untuk bertahan. Petir ilahi yang tak berujung memasuki tubuh Mu Chen dan membersihkan kekuatan medis spirit pil yang mengamuk. Pada saat yang sama, dia juga dengan cepat memperbaiki energi spiritual yang tenang dan membiarkannya memasuki laut auranya. Gemuruh. Di daerah ini, garis-garis petir perak tak berujung turun. Tindakan gila ini segera menarik perhatian siswa lain di dekatnya yang berkultivasi. Platform batu mampu mengontrol frekuensi petir dan para siswa ini tidak akan pernah mendorong frekuensi petir ke batas. Lagi pula, petir ilahi juga cukup keras, dan jika mereka tidak cukup kuat, mereka bisa dipukul sampai ke titik di mana mereka terluka parah. Karena itu, sangat jarang melihat seseorang seperti Mu Chen mengaktifkan platform hingga batasnya. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan terkejut yang berkumpul padanya. Kesadarannya sepenuhnya terfokus pada perubahan di dalam tubuhnya. Dengan bekerja sama dengan petir ilahi, ia mampu memperbaiki energi spiritual yang keras dalam pil roh. Apalagi itu dilakukan dengan efisiensi tinggi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi spiritual kekerasan dalam pil roh telah sepenuhnya ditangani oleh kekuatan petir ilahi. Selanjutnya, aku hanya perlu memperbaiki semua energi spiritual ini dan bersiap untuk terobosan ke fase akhir tahap roh. Mu Chen berkonsentrasi dan mulai mengedarkan seni pagoda hebat dengan kekuatan penuh. Sejumlah besar energi spiritual disempurnakan tanpa henti karena dimasukkan ke dalam roda cahaya energi spiritual di dalam aura lautnya. Dengan aliran mantap energi spiritual memasuki roda cahaya energi spiritual, roda cahaya berubah semakin cerah. Bahkan roh mungil yang duduk bersila di atas roda cahaya telah menjadi jauh lebih jelas. Semuanya berjalan dengan baik untuk terobosannya. Saat ini, dia hanya harus menunggu kesempatan untuk melakukan terobosan. Ketika dia sedang menunggu kesempatan, 3 hari telah berlalu. Dalam 3 hari ini, Mu Chen tidak tahu berapa kali dia tersambar petir. Kekuatan petir ilahi akan memasuki tubuhnya tanpa akhir dan memperkuat energi spiritualnya. Saat dia disambar petir, dia tidak berani bergerak sama sekali. Tiba-tiba, tangannya gemetar sejenak. Fluktuasi energi spiritual yang kuat dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Jelaslah bahwa energi spiritual telah mencapai titik di mana ia tidak dapat ditekan. Sudah waktunya bagiku untuk membuat terobosan. Mata hitam Mu Chen terbuka dan mencerminkan jumlah petir turun yang tak berujung sebelum dia menutupnya sekali lagi. Dalam laut auranya, roda cahaya energi spiritual menyilaukan ke titik bahwa itu seperti bintang. Gelombang energi spiritual berdenyut dengan jelas, dan suara riak bisa didengar. Pada saat yang sama, roh kecil pada roda cahaya energi spiritual jelas ke titik di mana itu bisa dilihat dari kejauhan. Itu pada dasarnya adalah versi yang lebih kecil dari Mu Chen. Selain itu, energi spiritual yang dipancarkan darinya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Roh yang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual mengambil napas dalam-dalam saat itu dengan keras membentuk segel tangan. Dalam beberapa detik, suara gemuruh bergema. Ledakan, cahaya mengamuk tiba-tiba meletus dari roda cahaya energi spiritual dan energi spiritual murni bergegas menuju roh kecil. Ketika itu dipenuhi dengan energi spiritual murni, roh itu seperti lubang tanpa dasar. Itu akan menyerap energi spiritual yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, tubuh roh juga bertambah menurut ukuran. Permukaan tubuhnya berkilauan dan jelas bahwa itu telah menjadi sedikit lebih nyata dibandingkan dengan bentuk ilusi sebelumnya. Masuknya energi spiritual berlangsung sekitar 30 menit sebelum secara bertahap terhenti. Cahaya menyilaukan dari roda cahaya energi spiritual juga memudar perlahan, dan semua lampu di laut auranya juga mulai menghilang. Adapun roh seperti kaca, itu terus duduk dengan tenang di roda cahaya energi spiritual. Setelah beberapa saat, itu akhirnya membuka matanya. Mata itu seperti galaksi misterius. Ledakan. Pada saat roh membuka matanya, fluktuasi yang kuat dipancarkan. Pada akhirnya, itu menyebar ke seluruh tubuh Mu Chen, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Di platform batu, Mu Chen juga menghembuskan udara putih, yang memiliki jejak samar petir yang terkandung di dalamnya.
Dia bisa merasakan bahwa energi spiritual yang padat di dalam tubuhnya telah menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dari energi spiritual yang padat, Mu Chen bisa mengatakan bahwa dia sudah secara resmi naik ke tahap akhir tahap roh. Senyum menyebar di mulut Mu Chen. Dia akhirnya menghela nafas lega dan bersiap untuk mengakhiri kultivasinya. Namun, dia tiba-tiba merasakan bahwa fluktuasi misterius yang dipancarkan karena seni pagoda besar. Perasaan ini sangat misterius. Itu bahkan menyebabkan sirkulasi darah Mu Chen meningkat. Pada saat ini, dia linglung. Kemudian, sedikit kejutan muncul di matanya. Mungkinkah dia akan membuat terobosan pada seni pagoda hebat juga? Bab 164, Aku akan mengontrol langit dan bumi. Perasaan misterius berdesir di hati Mu Chen. Kejutan langsung muncul di wajahnya. Dia pernah merasakan perasaan ini ketika grid pagoda artnya menembus level sampai kondensasi. Awalnya, Mu Chen berpikir bahwa waktu berikutnya perasaan ini muncul hanya setelah dia setidaknya mencapai Heavenly Fusion Stage. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan datang sepagi ini. Apakah itu karena kekuatan petir ilahi? Mu Chen merenung. Petir ilahi memiliki efek ajaib, memperkuat energi spiritual. Setelah pelatihan selama beberapa hari, Mu Chen bisa merasakan perubahan halus dalam energi spiritual dalam tubuhnya. Perasaan itu menjadi lebih kental. Mu Chen menekan kesenangan yang ada di dalam hatinya. Lagi pula, perasaan misterius itu hanya pertanda sebelum seni pagoda hebat membuat terobosan. Itu belum merupakan terobosan nyata. Selanjutnya, ia harus memahami perasaan misterius ini dan berhasil naik ke tingkat berikutnya. Saat ini, grid pagoda artnya telah mencapai tingkat bentuk kondensasi. Jika dia bisa maju lebih jauh, dia akan mencapai level tower form. Hanya dengan mencapai titik ini, ia akan dianggap telah berhasil berlatih di seni pagoda hebat. Menuju seni spiritual misterius yang ibunya tinggalkan untuknya, Mu Chen selalu ingin tahu tentang hal itu. Menurut Mu Feng, puls spiritual misterius dalam tubuhnya disegel oleh ibunya. Jika dia ingin melepaskan segel, seni pagoda hebat adalah kuncinya. Oleh karena itu, menurut pendapat Mu Chen, terobosan dalam seni pagoda besar lebih penting daripada terobosannya ke tahap akhir tahap roh. Mu Chen duduk bersila di platform petir dan mulai mengaktifkan seni pagoda besar sekali lagi. Dalam sekejap, cahaya keemasan gelap dipancarkan dan awan petir yang awalnya menghilang berkumpul sekali lagi. Jumlah yang tak berujung petir yang turun dari awan dan melanda tubuh Mu Chen. Cici. Petir yang mempesona menyebar ke seluruh permukaan tubuh Mu Chen saat dia beredar grid pagoda art dengan kekuatan penuh. Dia memaksa energi spiritual hitam gelap untuk melonjak melalui meridiannya dengan cepat. Ketika Mu Chen beredar grid pagoda art dengan kekuatan penuh, dia bisa mendeteksi bahwa cahaya misterius gelap perlahan-lahan muncul di kedalaman tubuhnya. Namun, lampu misterius akan memudar dan muncul kembali. Namun, setelah petir ilahi melanda tubuh Mu Chen, lampu-lampu ini tiba-tiba akan mencerahkan sedikit. Seperti yang diharapkan, itu karena kekuatan petir ilahi. Menyadari adegan ini, Mu Chen akhirnya mengerti alasan di balik terobosan dalam seni pagoda besar. Dia segera membuka matanya dan berdiri. Dia menatap ke kedalaman ketika dia bergumam, efisiensi petir ilahi pada tingkat ketiga masih terlalu rendah. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir perasaan misterius itu secara bertahap akan surut dan aku akan kehilangan kesempatan untuk memajukan seni pagoda hebat ini. Petik 2. Terobosan semacam ini sebagian besar karena keberuntungan. Begitu dia gagal, dia hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya. Mata Mu Chen berkedip dan dia dengan tegas mengambil tindakan. Tubuhnya bergerak saat dia bergegas dengan cepat ke kedalaman tingkat ketiga dari wilayah petir. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Mu Chen telah mencapai kedalaman tingkat ketiga. Di sana, distorsi muncul sekali lagi. Di luar distorsi, ada penghalang cahaya redup. Untuk memasuki tingkat keempat wilayah petir, seseorang harus memiliki kekuatan tahap penggabungan surgawi. Penghalang cahaya ini ditinggalkan di sini untuk menghentikan siswa di bawah level ini untuk masuk. Desir, Mu Chen benar-benar mengabaikan penghalang cahaya dan dibebankan langsung ke dalamnya. Pada saat ini, banyak tokoh menatap penghalang cahaya. Hampir semuanya memiliki kekuatan stage fusion surgawi. Jelaslah bahwa mereka dianggap unggul dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Pada saat ini, mereka agak terkejut ketika mereka melihat sosok Mu Chen. Dari mana asalnya bocah ini? Apakah dia tidak tahu bahwa hanya orang-orang yang memiliki kekuatan Heavenly Fusion Stage yang memenuhi syarat untuk memasuki level keempat? Beberapa dari mereka tertawa kecil dan menyeringai. Masing-masing dari mereka cukup tertarik dengan ini. Bagaimanapun, mereka tahu seberapa kuat penghalang cahaya itu. Bahkan jika itu tidak akan melukai siswa yang berusaha untuk melewati dengan paksa, itu setidaknya akan menyebabkan siswa berada dalam situasi yang canggung. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan tatapan terdekat.
Ketika dia akan melakukan kontak dengan penghalang cahaya, dia mencengkeram tangannya dengan kuat dan mengeluarkan pukulan. 4 segel cahaya gelap muncul tiba-tiba di tangan Mu Chen. Kemudian, itu terbentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat ia membombardir dengan keras terhadap penghalang cahaya. Berdengung, banyak riak yang dipancarkan dari tangan Mu Chen. Kemudian, itu menjadi semakin ganas. Detik berikutnya, suara retakan halus terdengar. Penghalang cahaya di depan Mu Chen sebenarnya telah dihancurkan dengan paksa oleh Mu Chen. Desir, ketika retakan muncul, Mu Chen dengan cepat masuk. Pada saat ini, ada banyak tatapan terkejut. Kapan mungkin fase akhir tahap roh memasuki level keempat? Dari mana asal pria itu? Hanya dengan mengandalkan kekuatan tahap akhir rohnya, ia mampu melepaskan serangan yang sebanding dengan tahap awal tahap surgawi fusion. Pria itu cukup kuat. Petik 2. Kerumunan yang telah menonton Mu Chen benar-benar terkejut. Namun, mereka segera pulih dan berseru keras. Kemudian, mereka menyerbu menuju tingkat keempat wilayah petir. Tetapi ketika mereka menyerbu ke tingkat keempat wilayah petir, sosok Mu Chen sudah menghilang. Setelah Mu Chen dengan cepat mencapai tingkat keempat, dia bisa merasakan perbedaan antara tingkat ketiga dan tingkat keempat. Awan petir di langit sudah menjadi gelap gulita. Meskipun sambaran petir lebih jarang daripada tingkat ketiga, suara gemuruh yang dalam akan terdengar sesekali. Hanya dengan suara ini, seseorang bisa mengetahui seberapa kuat petir ilahi dalam tingkat ini. Setelah Mu Chen mencapai tingkat keempat, dia segera mencari platform petir kosong. Dia dengan cepat turun dan duduk bersila saat dia mengaktifkan platform petir. Ledakan. Begitu Mu Chen mengaktifkan platform petir, awan petir di atas kepalanya mulai berkumpul. Hanya dari penampilan mereka, awan petir itu seperti wajah raksasa yang menakutkan. Itu menunjukkan senyum jahat sebelum suara gemuruh yang keras terdengar. Serangan kilat yang lebarnya puluhan meter turun seperti seberkas cahaya. Detik berikutnya, itu dengan kuat menabrak tubuh Mu Chen. Dampak kuat membuat tubuh Mu Chen bergetar dengan ganas. Rasa sakit yang intens keluar dari permukaan tubuhnya. Mu Chen bisa merasakan bahwa petir ilahi di tingkat keempat kuat sampai tingkat itu tidak sama dengan tingkat ketiga. Tidak heran Akademi hanya akan mengizinkan siswa yang telah mencapai Heavenly Fusion Stage untuk memasuki tempat ini. Tubuh Mu Chen menyala saat petir menyambarnya. Kemudian, dia merasakan sejumlah besar petir ilahi memasuki tubuhnya. Kekuatan petir ilahi dari satu sambaran petir ini hampir sama dengan 10 sambaran petir dari tingkat ketiga. Tidak buruk, Mu Chen cukup puas dengan kilat di tingkat keempat dan mulai berkonsentrasi. Ketika sejumlah besar kilat ilahi memasuki tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa cahaya hitam misterius di dalam tubuhnya mulai menjadi lebih terang dengan kecepatan lambat. Meskipun langkahnya cukup lambat, masih banyak kali lebih cepat dari sebelumnya. Mu Chen berkonsentrasi dan secara bertahap beradaptasi dengan petir ilahi pada tingkat keempat. Setelah itu, ia mulai meningkatkan frekuensi sambaran petir. Kemudian, awan petir di atas kepalanya menjadi semakin keras dan banyak baut kilat ilahi jatuh. Serangan kilat yang mengamuk ini mengejutkan para siswa di dekatnya. Untuk dapat mengaktifkan platform petir tanpa takut ke tingkat frekuensi ini, itu bukan sesuatu yang akan dilakukan oleh siswa tahap awal Heavenly Fusion Stage. Mereka tidak memiliki keberanian atau kemampuan untuk melakukannya. Saat petir ilahi terus membombardir ke bawah, Mu Chen tampaknya benar-benar mengasingkan diri dari dunia luar dan hanya peduli tentang perubahan di dalam tubuhnya. Pelatihan tanpa pamrih semacam ini dengan cepat berlangsung selama 10 hari. Selama 10 hari ini, tubuh Mu Chen pada dasarnya tetap tidak bergerak. Turunnya sambaran petir dari awan petir juga tidak pernah berhenti. Itu menjadi pemandangan yang sangat menarik. Banyak siswa yang berkultivasi merasa terkejut dan melemparkan pandangan mereka ke tempat ini. Pada platform petir emas gelap, mereka bisa samar-samar melihat sosok ramping duduk bersila di antara sambaran petir yang mengamuk. Di tingkat keempat wilayah petir, sangat jarang melihat pemandangan seperti itu. Selama 10 hari penuh, kilat ilahi telah dipanggil tanpa akhir. Bahkan seseorang yang telah mencapai tahap tengah Heavenly Fusion Stage tidak akan mampu menanggungnya, kan? Siapa sebenarnya pria ini? Bagaimana dia sekuat ini? Tidak jauh dari sana, ada banyak sosok berdiri di atas platform kilat. Setiap orang dari mereka agak terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Di depan orang-orang ini, ada wajah yang dikenalinya. Itu adalah wajah dari seorang wanita cantik yang mengenakan gaun merah. Itu adalah Ran, yang telah kalah dari Mu Chen di dunia surga utara. Pria itu sangat kuat, bahkan aku tidak akan bisa menahan tingkat petir ilahi ini. Aku benar-benar ingin tahu siapa orang kuat ini. Di samping Ran, seorang pemuda tertawa. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan kejutan di wajahnya. Ada banyak siswa di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menyembunyikan kekuatan mereka dan berkultivasi diam-diam ketika mereka menunggu hari itu tiba-tiba mengejutkan semua orang.
Mungkin orang ini salah satunya. Pemuda lain tertawa. Ketika Anran mendengar kata-kata mereka, matanya yang cantik juga menatap kilat. Sosok itu memberinya perasaan yang agak akrab. Hanya siapa orang itu? Anran mengerutkan kening saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hah? Petir tampaknya melemah. Tiba-tiba, pemuda di samping Anran berbicara. Anran segera mengalihkan pandangannya. Seperti yang diharapkan, petir yang awalnya kasar mulai melemah. Keributan yang disebabkan oleh tempat itu sangat menarik selama beberapa hari terakhir. Karena itu, banyak orang segera melemparkan pandangan mereka karena terkejut dan penasaran. Saat tak terhitung tatapan berfokus pada tubuh Mu Chen, fokus Mu Chen tetap ada di dalam tubuhnya. Di kedalaman tubuhnya, lampu hitam misterius yang awalnya menjulang tiba-tiba menjadi sangat terang. Fluktuasi misterius diam-diam dipancarkan. Berdengung. Tiba-tiba, Mu Chen merasakan lampu hitam misterius bergetar. Kemudian, dia memperhatikan bahwa cahaya hitam memanjang dan membentuk seberkas cahaya. Sinar lampu ini akan memanjang dan terhubung dengan setiap satu dari lampu hitam. Ketika Mu Chen menyaksikan ini terjadi, hatinya menegang. Tak lama setelah itu, sinar lampu hitam akhirnya benar-benar terhubung satu sama lain. Dan pada saat mereka selesai menghubungkan, hati Mu Chen melonjak. Ini karena, dia memperhatikan bahwa cahaya menyebar dan lampu hitam perlahan-lahan terbentuk menjadi menara hitam misterius di dalam tubuhnya. Pada saat menara hitam misterius itu terbentuk, Mu Chen merasa bahwa dia telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Suara kuno misterius dan tidak jelas bergema perlahan di dalam tubuhnya. Dengan mengubah tubuh menjadi pagoda, aku akan mengendalikan langit dan bumi. Bab 165, Pagoda. Dengan mengubah tubuh menjadi pagoda, aku akan mengendalikan langit dan bumi. Di dalam hati Mu Chen, sebuah suara kuno tampaknya dengan lembut bergema melalui ruang dan waktu. Perasaan yang tak dapat dijelaskan lahir dan diam-diam juga keluar. Tangannya diam-diam berubah menjadi segel yang sangat misterius dan kuno. Pada saat yang sama, roh dalam laut auranya yang duduk bersila juga membentuk segel yang sama persis. Fluktuasi misterius terpancar. Pada saat ini, lampu hitam misterius di kedalaman tubuh Mu Chen juga berubah semakin cerah. Adapun menara cahaya hitam di dalam tubuhnya, itu juga berubah semakin jelas. Sementara Mu Chen berada di platform petir, cahaya hitam gelap misterius muncul dari tubuhnya. Cahaya ini mengelilingi tubuhnya dan dengan cepat mengembang. Hanya dalam beberapa detik, sebuah menara hitam yang tingginya sekitar beberapa ratus kaki terbentuk dari lampu. Pada saat ini, tubuh Mu Chen juga lenyap dari pandangan. Seolah-olah menara hitam ini dibentuk oleh tubuhnya. Menara cahaya hitam memancarkan cahaya hitam pekat. Itu memiliki 9 lantai dan ukiran misterius ditempatkan di seluruh tubuh menara, yang memancarkan fluktuasi kuno. Ledakan. Petir ilahi terus-menerus turun dan membombardir pagoda hitam dengan 9 lantai. Namun, yang terakhir tetap tidak bergerak dan, sebaliknya, secara langsung menyerap petir ilahi. Ketika pagoda menyerap petir ilahi, cahaya hitam, yang beredar melalui pagoda, juga menjadi semakin dalam. Seolah-olah itu disempurnakan oleh petir ilahi. Perubahan ini juga diproyeksikan ke hati Mu Chen. Dari ini, Mu Chen sepertinya mengerti sesuatu dan segera berkonsentrasi. Di tengah banyak tatapan kaget, pagoda itu benar-benar terbentuk menjadi cahaya hitam ketika melonjak menuju langit dan menyerbu ke lapisan awan hitam. Adegan ini langsung menyebabkan getaran di daerah ini dan banyak orang ngeri. Orang ini benar-benar bergegas ke awan. Tetapi di lokasi itu, kilat ilahi sangat menakutkan. Apa yang orang itu lakukan? Pada platform petir tempat Anran dan yang lainnya berada, sekelompok individu benar-benar terperangah dan tak mampu berkata-kata. Kekuatan petir ilahi dalam awan itu sangat menakutkan. Fase tengah Heavenly Fusion Stage atau bahkan pembangkit tenaga listrik fase akhir tidak akan berani masuk. Gemuruh. Sementara mereka benar-benar terkejut, gemuruh yang keras terdengar keluar dari awan. Petir yang menggelegar bergemuruh dan bertemu di suatu tempat. Adegan yang mengganggu ini membuat orang-orang yang menonton menjadi benar-benar mati rasa. Selama kurang lebih 10 menit, di bawah banyak tatapan, adegan mengamuk ini berlanjut dalam awan petir sebelum perlahan-lahan berhenti. Lalu, kesunyian memenuhi area itu. Apakah orang itu terpukul sampai mati oleh petir ilahi? Semua orang saling bertukar pandang sementara mereka memiliki pemikiran ini. Mereka tidak bisa membayangkan bodoh-bodoh macam apa yang akan bergegas masuk ke awan. Tapi dalam keheningan itu, sesosok cahaya hitam tiba-tiba turun dari awan hitam. Setelah itu, cahaya memudar dari sosok itu dan itu membentuk siluet manusia. Siluetnya memiliki tubuh yang ramping dan sangat tampan. Tubuhnya benar-benar utuh dan tidak ada tanda-tanda cedera sedikitpun. Dia masih hidup. Ketika mereka menatap orang yang muncul, orang-orang, yang awalnya menghela nafas, langsung membalas tatapan mereka dan memiliki ekspresi tidak percaya. Selain itu,
Ekspresi mereka menjadi sangat pucat begitu mereka menemukan bahwa kekuatan yang terakhir hanya pada tahap akhir tahap roh. Fase akhir tahap roh benar-benar memasuki tingkat keempat wilayah petir dan benar-benar tidak terluka setelah bergegas ke awan hujan. Hanya jenis monster apa anak ini? Itu. Anran tertegun ketika dia menatap bocah itu. Anran, apakah kamu mengenalinya? Seorang anak laki-laki di samping Anran memperhatikan ekspresinya dan tidak bisa tidak bertanya dengan heran. Ya, dia adalah Mu Chen. Dia adalah mahasiswa baru yang mengalahkanku di dunia surga utara. Anran menjawab dengan ekspresi kompleks. Jadi, dia Mu Chen. Orang-orang di dekatnya semua terkejut. Mereka telah mendengar bahwa Anran menderita kekalahan di dunia surga utara. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mahasiswa baru, yang mengalahkan Anran, akan menyebabkan keributan di depan mereka. Tidak heran dia berhasil mengalahkan Anran. Untuk bisa mengalahkan lawan panggung surgawi fusion dengan kekuatan tahap akhir roh tahap. Anak laki-laki ini tidak sesederhana itu. Bocah di sebelahnya berseru. Tampaknya kualitas mahasiswa baru tahun ini cukup tinggi. Ketika dia mengalahkanku, dia hanya berada di fase pertengahan tahap roh. Anran berkata dengan frustrasi. Bagaimanapun, dia adalah individu yang cukup sombong. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan ketika dia kalah dari Mu Chen. Berbagai cara yang diungkapkan oleh yang terakhir itu memang cukup kuat. Itu bukan sesuatu yang harus dimiliki oleh fase tengah tahap roh biasa. Ketika yang lain mendengar ini, mata mereka tertegun dan mereka segera tertawa pahit. Benar-benar ada beberapa individu yang kuat di antara mahasiswa baru tahun ini. Namun, dia menimbulkan sedikit masalah dalam beberapa hari terakhir. Molun telah mencarinya dan dia menyebabkan keributan di daerah mahasiswa baru. Jadi dia berkultivasi di tempat ini. Anran bergumam. Jadi dia adalah mahasiswa baru yang dicari Molun. Itu seharusnya cukup menarik untuk ditonton. Orang itu, Molun, harus segera melakukan terobosan ke fase tengah Heavenly Fusion Stage, kan? Bocah di samping Anran mengerutkan kening, namun, dia seorang senior, mengapa dia bertengkar dengan mahasiswa baru? Selain itu, tindakannya selama beberapa hari terakhir memang berlebihan. Petik 2. Mereka adalah senior yang sombong, dan tidak ada kehormatan untuk mengintimidasi mahasiswa baru yang baru-baru ini diterima di Akademi Spiritual Surga Utara. Anran sedikit mengangguk juga. Dia juga cukup muak dengan tindakan Molun. Saat mereka berbicara satu sama lain, Mu Chen, yang telah muncul di udara di kejauhan, menyapu pandangannya. Dia menatap banyak tatapan di dekatnya yang benar-benar terpaku padanya dan cukup terkejut. Jelas bahwa dia tidak pernah berharap bahwa kultivasinya akan menarik perhatian banyak orang. Namun, dia tidak terlalu menyukai perhatian ini. Karena itu, dia berbalik dan memutuskan untuk pergi sementara. Mu Chen. Tapi ketika dia akan pergi, tangisan datang dari jauh. Kemudian, dia melihat sesosok yang bergegas ke arahnya. Setelah sosok itu mendekat, dia agak terkejut dan tersenyum, "Senior Anran, jadi kamu juga ada di sini. Kamu harus cukup santai karena kamu telah menyembunyikan diri di tempat ini." Anran menatap Mu Chen saat dia mengerutkan kening. Hah? Mu Chen mengerutkan kening. Bukannya dia menyinggung siapapun dengan kultivasinya, kan? Apakah kamu hanya berpura-pura atau apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang masalah itu? Anran menatap ekspresi bingung Mu Chen dan berkata, "Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam area mahasiswa baru?" "Apa yang terjadi? Apakah ini berhubungan dengan aku?" Mu Chen sangat bingung dan bertanya dengan ragu. "Kamu telah menghilangkan Molun dari ranking roh. Dia adalah individu yang sombong, karenanya, dia benar-benar marah kepada kamu. Selama beberapa hari terakhir, dia mencarimu. Namun, karena dia tidak dapat menemukan kamu, dia melepaskan kemarahannya pada mahasiswa baru yang berada di daerah mahasiswa baru kamu." Petik 2. Anran terus berbicara, dan sepertinya temanmu telah bergabung untuk melawannya ketika dia datang untuk mencarimu. Ini menyebabkan dia menjadi sangat marah. Oleh karena itu, ia memanggil beberapa teman selama beberapa hari terakhir dan telah menghalangi mahasiswa baru di daerah itu dari keluar untuk bercocok tanam. Selain itu, ia bahkan menyebarkan berita tentang berapa lama kamu akan bisa bersembunyi. Petik 2. Mu Chen benar-benar terkejut dan ekspresinya segera berubah suram. Furi juga mengalir keluar di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Molun ini akan menjadi sangat kecil. Tidak hanya dia menyimpan dendam tentang ranking roh, dia bahkan melibatkan mahasiswa baru yang tidak terlibat dalam masalah itu. Saat ini, masalah ini telah membangkitkan banyak perhatian, tetapi karena ini adalah masalah di antara para siswa, para instruktur dari Akademi Spiritual Surga Utara tidak dapat campur tangan. Namun, aku pikir kamu harus tampil sebentar, jika tidak, itu akan merusak reputasi kamu. Kata Ran. Saat ini, berita juga telah menyebar ke seluruh Akademi Spiritual Surga Utara.
Mereka mengatakan bahwa Mu Chen pengecut dan takut masalah. Dia mengambil manfaat dari ranking roh dan bersembunyi. Pada saat yang sama, dia membiarkan teman-temannya mengurus masalahnya sendiri. Anran menatap bocah di depannya. Pada saat ini, ekspresi Mu Chen perlahan menjadi tenang dan amarahnya mereda. Namun, di dalam matanya yang hitam, rasa dingin yang menakutkan muncul. Senior Anran, terima kasih banyak. Tentang masalah ini, aku tidak mempertimbangkan kemungkinan ini terjadi secara menyeluruh. Ini menyebabkan teman-teman aku menderita. Mu Chen menangkupkan tangannya ke arah Anran dan menjawab dengan lembut. Anran mengangguk. Setelah semua, dia telah berperang melawan Mu Chen dan telah kehilangan dia. Jika yang terakhir benar-benar pengecut, dia juga akan merasa sangat tidak nyaman. Untuk kehilangan orang seperti itu tidak layak. Namun, kalau dilihat dari situasinya sekarang, jelas bahwa itu berbeda dari rumor di luar. Mu Chen tidak bersembunyi karena dia takut pada Mo Lun. Jelas bahwa Mu Chen tidak punya keinginan untuk terus berkultivasi begitu dia mendengar berita ini. Dia berbalik dan berniat meninggalkan wilayah petir. Apakah kamu butuh bantuan? Tidak mudah berurusan dengan Mo Lun. Selain itu, ia bahkan telah menemukan beberapa teman untuk membantunya. Jika kamu butuh bantuan, aku bisa membawa beberapa teman. Dengan cara ini, mereka tidak akan berani pergi ke laut. Melihat ini, Anran dengan cepat berbicara. Namun, Mu Chen hanya tersenyum ketika mendengar ini dan menjawab, terima kasih atas kebaikan kamu, Senior Anran. Namun, karena akulah yang menyebabkan masalah ini, aku akan menyelesaikannya sendiri. Petik 2. Melihat senyum Mu Chen, Anran merasakan kedinginan kecil di dalam hatinya. Bahkan ketika dia telah menjelek-jelekkan bocah lelaki yang lembut dan tampan ini di dunia surga utara, dia selalu tetap seperti bocah sinar matahari. Tetapi pada saat ini, ekspresi yang terakhir mengeluarkan dingin yang kuat. Ini membuat Anran mengerti bahwa Mu Chen sangat marah saat ini. Anran mengangguk. Dia tanpa sadar merasa bahwa Mo Lun tampaknya telah menggerakkan sarang lebah. Mu Chen tidak lagi berbicara dan segera bergegas menuju pintu keluar wilayah petir. Sekitar selusin menit, dia melewati banyak lantai wilayah petir dan bergegas keluar dari pintu masuk. Setelah Mu Chen kembali ke Akademi Spiritual Surga Utara, dia tidak memiliki mood untuk menonton pemandangan seperti negeri dongeng. Sebagai gantinya, dia menatap dengan dingin ke daerah mahasiswa baru yang jauh. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi sosok cahaya saat ia bergegas ke sana. Pada saat ini, telapak tangannya perlahan mengepalkan diri dan rasa dingin menusuk berkumpul di matanya. Mo Lun, kan, jika kamu percaya bahwa aku telah mempermalukan kamu sepenuhnya karena aku telah mengusir kamu dari peringkat roh, maka kali ini, aku akan mempermalukan kamu sejauh kamu bahkan tidak memiliki wajah yang tersisa untuk dipermalukan. Kamu keparat. Bab 166, Blokade. Di lokasi tertentu di dalam area mahasiswa baru. Di alun-alun yang luas, banyak mahasiswa baru berkumpul, berbicara satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa menekan kemarahan dalam suara mereka. Banyak mahasiswa baru menatap dengan marah langit di atas area ini. Di lokasi itu, ada beberapa sosok berdiri di udara ketika mereka terkekeh dan mengawasi mereka. Orang-orang ini semua memiliki ekspresi yang ceroboh, tetapi fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari dalam tubuh mereka mengungkapkan bahwa mereka semua memiliki kekuatan individu tahap surgawi fusion. Jelas bahwa saat ini akan sulit bagi mahasiswa baru untuk bersaing dengan susunan pemain ini. Di tengah alun-alun, Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semuanya berkumpul. Mereka semua memiliki ekspresi marah dan tidak mau. Bajingan ini sudah mengepung mereka selama lebih dari 10 hari. Meskipun mereka masih bisa berkultivasi di dalam area mahasiswa baru, mereka merasa seperti tahanan di penjara, karena mereka terjebak di tempat ini dan tidak diizinkan untuk keluar. Bajingan ini terlalu jauh. Yanling menggertakkan giginya saat dia mengutuk. Wajahnya memiliki beberapa memar. Ini adalah harga yang dia bayar karena tidak bisa menanggung perlakuan ini dan berjuang melawan bajingan ini. Meskipun dia dianggap sebagai salah satu mahasiswa baru terkuat, masih ada sedikit perbedaan antara dia dan para senior, yang sudah berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara selama 1 atau 2 tahun. Zhou Ling dan yang lainnya juga memiliki ekspresi suram. Di masa lalu, mereka semua adalah individu yang sombong dan tidak pernah dihina seperti ini. Selama 10 hari ini, beberapa mahasiswa baru, yang awalnya bersama mereka di daerah mahasiswa baru ini, telah mengajukan permohonan untuk meninggalkan daerah mahasiswa baru ini karena tekanan dari Mo Lun dan yang lainnya. Hanya dengan melakukan ini, mereka dapat melarikan diri dari intimidasi mereka. Namun, ada lebih banyak mahasiswa baru yang telah memutuskan untuk berkerumun bersama dan membentuk kelompok. Bagaimanapun, para siswa yang bisa memasuki Akademi Spiritual Surga Utara semuanya dianggap berada di puncak akademi mereka masing-masing sebelumnya.
Meskipun rasa superioritas mereka telah redup setelah mereka memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, mereka masih memiliki kebanggaan jauh di lubuk hati. Karena itu, jika mereka meninggalkan daerah mahasiswa baru ini karena keadaan saat ini, bukankah itu sama dengan mengatakan kepada orang lain bahwa mereka takut pada bajingan ini dan dipaksa untuk memilih metode memalukan untuk menghindari intimidasi mereka? Diri mereka yang sombong tidak akan menerima hal seperti itu terjadi. Dengan demikian, meskipun banyak mahasiswa baru dipenuhi amarah, tidak banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan daerah mahasiswa baru ini. Sebaliknya, mereka berkelompok bersama-sama seolah-olah mereka ingin melihat seberapa jauh para bajingan ini akan pergi. Ayo terus berkultivasi. Lagi pula, kita berada dalam arai konvergensi spirit peringkat 4, aura spiritual di tempat ini cukup berlimpah. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama dari yang lain, kata Zhou-Ling. Semua orang mengangguk sebagai jawaban. Karena tindakan Molun, mereka menjadi cukup akrab satu sama lain selama beberapa hari terakhir. Mereka akan berkumpul bersama dan jelas bahwa mereka telah membentuk hubungan yang lebih dalam. Saat ini, kita hanya bisa menunggu sampai Mu Chen atau Luo Li kembali. Ye Qingling tersenyum pahit. Mereka berdua, begitu mereka pergi selama lebih dari 10 hari dan tidak muncul lagi sejak saat itu. Bahkan jika mereka kembali, mungkin tidak akan mudah untuk menghadapi situasi saat ini, kata Yan Ling tanpa daya. Meskipun kekuatan Mu Chen dan Luo Li dianggap berada di puncak kelompok mahasiswa baru, para senior ini sama sekali tidak kalah dengan mereka. Apalagi mereka punya keunggulan dalam jumlah. Mari kita tunggu dan tonton saja. Zhou-Ling melambaikan tangannya dan akan memulai kultivasinya. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia mengangkat kepalanya saat dia menatap ke langit yang jauh. Di lokasi itu, sosok cahaya bergegas ke lokasi ini dengan cepat. Fluktuasi akrab yang dipancarkan dari angka itu. Ini Mu Chen. Dia kembali. Zhou-Ling berdiri dengan terkejut dan berseru. Mu Chen kembali. Di alun-alun ini, ribuan mahasiswa baru juga terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala mereka saat mereka menatap sosok cahaya yang jauh. Mu Chen. Keributan di bawah ini juga didengar oleh banyak individu di langit. Mereka semua terkejut dan segera berbalik ke arah sosok cahaya. Kemudian, seorang pemuda mencibir, orang itu, dia akhirnya tidak tahan lagi dan muncul, iya. Bersiaplah untuk memberitahu Brother Mo, aku akan mencegat bocah itu. Petik 2. Segera setelah dia berbicara, energi spiritual yang padat keluar dari tubuh pemuda itu dan menyerbu ketika dia berteriak, wah, aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Berhenti sekarang. Dari kejauhan, Mu Chen bisa melihat banyak tokoh yang membentuk blokade di langit. Rasa dingin yang dingin di dalam matanya tiba-tiba meningkat. Bajingan ini, mereka benar-benar telah membentuk blokade di sini. Tepat ketika matanya berubah semakin tanpa belas kasihan, dia menatap sosok yang berlari ke arahnya dan cibiran yang terakhir bergema keluar dari kejauhan. Melihat bajingan ini berani bertindak sombong di depannya, ekspresinya berubah menjadi sangat dingin. Dia mengepalkan jari-jarinya dengan erat dan mengeluarkan pukulan. Energi spiritual gelap hitam bertemu dan 4 segel kematian tanpa batas dibentuk dan ditembakkan pada saat yang sama. Saat keempat segel kematian tanpa batas meledak, ia meninggalkan jejak cahaya. Di mana-mana jejak cahaya melewati, itu secara paksa menyebabkan udara meledak dan suara ledakan terdengar. Pemuda yang telah dibebankan ke Mu Chen juga mendeteksi seberapa kuat serangan yang dilepaskan oleh Mu Chen dan matanya segera fokus. Bocah ini, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan karena dia bisa menghilangkan Molun dari ranking roh. Seorang mahasiswa baru saja berani untuk bertindak kurang ajar ini di depan aku. Meskipun pemuda ini agak terkejut, dia tidak takut pada Mu Chen. Saat dia mencibir, dia juga mengepalkan tinjunya dengan erat dan energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya. Energi spiritual rumbling berkumpul di permukaan tinjunya saat dia mengeluarkan pukulan. Kemudian, pukulan ini terhubung langsung pada 4 sel kematian tanpa batas yang mendekatinya. Enyahlah, mata hitam Mu Chen benar-benar tanpa ampun. 4 segel kematian tanpa batas tiba-tiba meledak dan gelombang energi spiritual yang kuat saling tumpang tindih seperti gelombang bergelombang. Dengan kekuatan ribuan gelombang kejut, mereka membombardir dengan keras terhadap serangan pemuda itu. Gelombang kejut energi spiritual yang terlihat terdengar dengan suara raksasa. Pada saat ini, ekspresi pemuda itu sedikit pucat dan penuh dengan ketakutan. Tubuhnya bergetar dan dia secara paksa terlempar pergi. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan bekas-bekas darah keluar dari sudut mulutnya. Dalam konfrontasi langsung ini, dia benar-benar terpesona oleh Mu Chen. Bagaimana ini mungkin? Mata pemuda itu benar-benar kecewa. Bagaimana mungkin mahasiswa tahap akhir Spirit Stage ini memiliki kemampuan tempur yang luar biasa? Ketika banyak senior menyaksikan adegan ini, mereka juga sangat terkejut.
Saat mereka benar-benar terkejut, Mu Chen telah bergegas melewati blokade mereka dan mendarat langsung di alun-alun tempat para mahasiswa baru berkumpul. Mu Chen, melihat ini, Ye Qingling dan yang lainnya buru-buru dan mengelilinginya. Kakakmu, akhirnya kamu kembali. Ekspresi Mo Ling dan yang lainnya dipenuhi dengan kegembiraan. Semua orang, kamu baik-baik saja. Mu Chen melirik sekeliling pada semua orang. Mereka semua memiliki mata yang terkejut dan bahkan keluhan sekecil apapun dapat terlihat di dalam diri mereka. Ini membuatnya agak tersentuh dan agak malu. Bagaimanapun, mereka menderita karena dia. Kami baik-baik saja. Meskipun bajingan ini cukup sombong, mereka tidak berani melakukan apapun kepada kita. Zhou Ling tersenyum pada Mu Chen dan sangat ingin tahu. Baru saja, dia telah melihat Mu Chen menerbangkan seorang senior, yang berada di fase awal Heavenly Fusion Stage, dengan satu pukulan. Dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, tampak jelas bahwa kekuatan yang terakhir telah meningkat lagi. Kali ini, itu semua karena aku tidak mempertimbangkan kemungkinan seperti itu. Aku sudah menyusahkan semua orang, Mu Chen berkata dengan serius sambil menangkupkan tangan ke arah mahasiswa baru. Ohoho, saudaramu, apa yang kamu katakan? The Spirit Ranking awalnya milik kami mahasiswa baru. Sangat masuk akal bagi kamu untuk memasuki peringkat roh. Sebaliknya, para bajingan ini berpikiran sempit, kami semua mendukungmu. Seorang mahasiswa baru tersenyum dan menjawab. Betul, brothermu, kamu telah membawa kemuliaan bagi kami mahasiswa baru ketika kamu memasuki peringkat roh. Para senior ini benar-benar tidak tahu malu. Kami tidak takut pada mereka. Bukankah mereka baru saja memasuki akademi 1 atau 2 tahun lebih awal dari kita? Apa yang menakjubkan tentang mereka? Petik 2. Banyak mahasiswa baru berbicara dengan marah. Mereka berbicara semua yang mereka sembunyikan jauh di dalam sebelumnya. Jelaslah bahwa mereka sangat tidak senang terhadap Mo Lun dan yang lainnya. Saat Zhou Ling menyaksikan adegan ini, dia juga tersenyum dan berkata kepada Mu Chen, tampaknya semua orang mendukungmu. Namun, bajingan itu, Mo Lun, tidak ada di sini. Mereka akan bergiliran menghalangi kita, tapi kupikir pria itu akan segera muncul. Mu Chen mengangguk sedikit dan merespons dengan lambat, semua orang, santai. Aku tidak akan bertarung kecuali aku diserang. Namun, karena mereka sudah muncul, aku mungkin diremehkan jika aku harus menanggung ini. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan menatap banyak pemuda pucat. Suaranya benar-benar tak berperasaan saat dia berbicara, cepat dan beritahu Mo Lun itu. Apakah dia tidak ingin melihat aku? Aku akan menunggunya di sini. Petik 2. Di langit, banyak pemuda mendengus sebagai respons. Mereka saling bertukar pandang dan kemudian seseorang mencengkeram tangannya dengan erat. Sebuah cahaya melintas di tengah telapak tangannya sebelum dengan cepat terbang dan menghilang. Seorang mahasiswa baru sebenarnya berani bertindak sombong ini. Kami akan melihat apakah kamu akan memiliki kepercayaan diri ketika brother Mo muncul. Seorang pemuda mencibir. Mata Mu Chen memiliki cahaya yang tenang. Dia melirik pemuda itu, tetapi terlalu malas untuk peduli padanya. Karena keributan yang disebabkan di lokasi ini cukup besar, itu telah menarik sedikit perhatian. Banyak mahasiswa baru dari daerah lain telah mendekati dari jauh ketika mereka menatap ke arah ini. Rumor Mo Lun dan yang lainnya yang membentuk blokade di daerah ini sudah menyebar. Meskipun mahasiswa baru dari daerah lain merasa tidak senang, mereka tidak berani mengatakan apa-apa karena mereka tidak ingin terlibat. Dan saat ini, sepertinya penyebab masalah ini, Mu Chen, akhirnya muncul kembali. Ketika daerah ini menarik perhatian banyak orang, 3 orang, Yang Hong, Bing Qing dan Mu Kui, menatap ke arah tempat ini di langit dari 3 lokasi berbeda. Mereka ingin melihat bagaimana Mu Chen akan menghadapi situasi saat ini. Setelah semua, mereka telah melihat Mo Lun sebelumnya juga. Yang terakhir ini tidak lemah dan akan menerobos ke fase tengah Heavenly Fusion Stage. Menuju banyak tatapan dari segala arah, Mu Chen tetap benar-benar acuh tak acuh. Dia hanya menatap langit yang jauh. Setelah beberapa saat, ekspresinya akhirnya berubah. Dari arah itu, cahaya pelangi melonjak dan muncul di langit setelah beberapa detik. Ketika cahaya memudar, itu mengungkapkan seorang pemuda yang tampak keras dengan rambut panjang. Mata tajamnya menyapu tempat di bawahnya dan akhirnya berhenti di tubuh Mu Chen. Senyumnya berubah dingin dan dia akhirnya berbicara. Jadi, kamu adalah Mu Chen, kan? Aku sudah menunggu kamu selama beberapa hari. Petik 2. Bab 167, Mo Lun. Anak laki-laki berambut panjang berdiri di udara dan menatap Mu Chen, yang berada di alun-alun di bawah, dan mengungkapkan senyum mengejek. Dia berpikir bahwa Mu Chen telah muncul karena dia dipaksa ke titik di mana dia tidak bisa bersembunyi lagi. Jadi, kamu adalah Lun. Pada saat itu, Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah bocah berambut panjang di langit. Dia berkata,
Kamu berpikiran sempit. Ini benar-benar di luar harapan aku. Tidak heran kamu berani menduduki ranking roh, yang diperuntukkan bagi mahasiswa baru, dan tidak memiliki keberanian untuk menantang peringkat tingkat yang lebih tinggi. Dari apa yang aku lihat, kamu benar-benar menyedihkan. Petik 2. Ketika Molun mendengar kata-kata Mu Chen, matanya tiba-tiba berubah, dan wajahnya berubah muram. Dia segera menjawab, lidahmu tajam sekali. Kamu berani mengucapkan kata-kata seperti itu, bahkan ketika kamu berada di depan aku. Kamu benar-benar lalai dari konsekuensinya. Petik 2. Kamu cukup banyak bicara. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan hawa dingin mengalir dari mata hitamnya. Dia menatap Molun dan berkata perlahan, tenang, bahkan jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini secara diam-diam, aku tidak akan memberi kamu kesempatan untuk melakukannya. Penghinaan yang kamu berikan kepada teman-teman aku beberapa hari terakhir, aku akan memastikan bahwa kamu membayarnya sekarang juga. Petik 2. Molun tertegun. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia mendengar lelucon. Dia memiringkan kepalanya ke arah teman-temannya dan tertawa, apakah kamu mendengar itu? Dia mengatakan bahwa dia tidak akan memberi aku kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara diam-diam. Dia benar-benar percaya bahwa aku berencana untuk membiarkannya pergi. Petik 2. Beberapa pemuda di sampingnya segera menatap Mu Chen dengan mengejek. Apakah orang ini tidak tahu situasi di mana dia berada? Wah, hanya karena kata-kata ini, kamu tidak akan pernah memiliki kehidupan yang damai di Akademi Spiritual Surga Utara. Molun tersenyum. Matanya juga menjadi semakin dingin ketika dia menjawab dengan lemah. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Mu Chen tersenyum dan tubuhnya perlahan naik ke langit. Pada akhirnya, dia bertukar pandangan dengan Molun pada tingkat mata yang sama. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membengkokkannya, ayo. Jika kamu ingin membalas dendam, maka keluarkan kemampuan kamu. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan bisa mendapatkan kembali kebanggaan bahwa kamu telah kehilangan. Tatapan Molun seperti pisau menusuk ke tubuh Mu Chen. Ekspresinya berubah sangat suram. Sikap Mu Chen memang membuatnya marah. Adegan ini bukan sesuatu yang dia ingin lihat. Dia ingin melihat mahasiswa baru ini, yang tidak tahu apa-apa tentang dunia, mengungkapkan penampilan yang menyedihkan setelah dia memahami siapa yang telah dia pancarkan. Namun, bocah ini tahan terhadap situasi yang begitu jelas. Jadi, dia hanya bisa menggunakan tinjunya untuk membuatnya mengerti bahwa seorang mahasiswa baru, yang baru saja diterima di Akademi Spiritual Surga Utara, harus belajar apa yang disebut kesederhanaan. Kalian semua harus mundur. Molun berbicara perlahan dengan nada gelap. Melihat ekspresi Molun, para pemuda di dekatnya mengerti bahwa Molun benar-benar marah. Mereka segera menatap Mu Chen dengan menyedihkan sebelum mundur ke belakang. Mungkin kamu merasa bangga menghilangkan namaku dari roh ranking, tapi aku harus memberitahumu ini dengan simpati. Itu adalah sesuatu yang aku tinggalkan setahun yang lalu. Dengan kata lain, saat ini kamu hanya bisa bersaing dengan aku dari 1 tahun yang lalu. Petik 2. Molun perlahan-lahan mencengkeram tangannya dan energi spiritual emas terbentuk menjadi cahaya keemasan lebat. Energi spiritual menyebar dari tubuhnya dan menyebabkan ekspresi banyak mahasiswa baru di bawah ini berubah. Tingkat energi spiritual hanya setengah langkah dari tahap tengah Heavenly Fusion Stage. Kekuatan Molun bahkan lebih besar daripada Anran, yang mereka temui di dunia surga utara. Beberapa tatapan segera berbalik ke arah Mu Chen. Namun, wajah yang terakhir tetap benar-benar tenang. Bahkan gangguan sekecil apapun bisa terlihat di matanya. Selain itu, dia tidak terkejut dengan tekanan energi spiritual yang dipancarkan dari Molun. Wah, sudah terlambat bagimu untuk menyesali ini. Mata Molun berubah dingin saat dia menyeringai. Kemudian, dia bergegas maju dan mengepalkan kedua tangannya saat dia meninju. Saat ini, cahaya keemasan meletus. Dengan fluktuasi yang luar biasa, itu melonjak dengan cepat seperti kilat ke arah Mu Chen. Mata hitam Mu Chen memantulkan cahaya keemasan yang mendekat. Sebagai tanggapan, dia meluruskan dua jarinya dan mengeluarkan tusukan marah di detik berikutnya. Cahaya keemasan juga meletus dari jari-jarinya dan terbentuk menjadi tombak emas keemasan yang tiada taranya. Kedua lampu emas saling bertabrakan satu sama lain dan suara yang dalam terdengar dari dampak energi spiritual. Dalam beberapa detik, kedua lampu dimusnahkan satu sama lain dan menghilang. Saat dia menyaksikan adegan ini, mata Molun menyipit. Tiba-tiba, sosok buram bergegas melewati lampu keemasan memudar seperti hantu dan muncul di atas Molun. Saat itu, sebuah tembakan dilepaskan. 4 segel kematian tanpa batas meraung dan fluktuasi energi spiritual yang luar biasa menyelimuti Molun. Saat keempat segel kematian tanpa batas meraung, fluktuasi yang keluar darinya langsung mengubah ekspresi Molun. Sepertinya bocah ini telah dilatih dalam banyak serangan spiritual arts tingkat tinggi. Kalau tidak,
dia tidak akan memiliki kemampuan tempur seperti itu. Tetapi jika ini adalah alasan di balik kepercayaan kamu, maka aku akan memberitahu kamu perbedaan antara kami melalui kekuatan absolut. Jari jiwa Goldfire. Tubuh Molun tetap tak bergerak saat dia menunjuk dengan satu jari, sementara cahaya keemasan menyembur keluar. Di dalam cahaya keemasan, nyala api keemasan sepertinya telah muncul. Kemudian, menyertai angin dilepaskan oleh jari Molun, itu terbentuk menjadi cahaya dengan api keemasan. Ia merobek udara dan membombardir segel kematian tanpa batas yang mendekat. Ketika dua serangan kuat bertabrakan satu sama lain, gelombang kejut energi spiritual yang terlihat dengan mata T3L4N4 nanogram melonjak keluar. Energi spiritual emas dan hitam saling berhadapan karena terus melonjak dan berusaha untuk menghancurkan yang lain. Pecah. Melihat dua energi spiritual mengalami jalan buntu, mata Molun menjadi gelap. Pada saat ini, energi spiritual dalam tubuhnya sepenuhnya dilepaskan. Dia memukul dengan telapak tangannya dan cahaya keemasan akhirnya menekan dampak energi spiritual yang terbentuk dari segel kematian tanpa batas. Dengan ledakan, segel kematian tanpa batas akhirnya hancur dan menghilang. Tepat ketika dampak energi spiritual dari segel kematian tanpa batas sepenuhnya diselesaikan, sosok bergegas ke depan dengan marah dan bayangan telapak tangan turun tanpa ampun dan mengelilingi lingkungan Molun. Bang! Namun, Molun hanya mencibir menanggapi serangan ganas Mu Chen. Dia mengaktifkan energi spiritualnya dan angin yang tajam dan kuat terbentuk dengan jarinya. Angin ini benar-benar menghentikan pelanggaran Mu Chen. Di langit, kedua sosok itu terjerat satu sama lain. Lampu hitam dan emas akan meledak di langit, menjadikannya pemandangan yang mempesona. Di daerah ini, banyak tatapan menatap kedua sosok itu. Bahkan seseorang yang telah memasuki Heavenly Fusion Stage akan menjadi sangat serius dalam menghadapi energi spiritual yang kejam yang dipancarkan dari lokasi ini. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya menyaksikan dengan ekspresi serius saat Mu Chen berperang melawan Molun. Terbukti bahwa, dibandingkan dengan 10 hari yang lalu, kekuatan Mu Chen telah meningkat secara signifikan. Karena itu, dia bisa bertarung secara merata bahkan melawan ofensif menakutkan Molun. Tapi tidak peduli apa, Mu Chen masih hanya di tahap akhir tahap roh. Jika mereka membandingkan kepadatan energi spiritual dalam tubuh mereka, itu wajar bagi Mu Chen untuk memiliki secara signifikan kurang dari Molun. Karenanya, tidak akan menguntungkan Mu Chen jika kebuntuan ini berlanjut. Ledakan. Tepat ketika pikiran-pikiran ini melintas di benak mereka, gemuruh yang dahsyat bergema dari langit. Pada saat yang sama, dua sosok yang saling berjalin diledakkan ke belakang. Lengan Mu Chen telah sedikit robek sementara rambut panjang Molun yang longgar telah menjadi benar-benar berantakan. Jelas bahwa mereka berdua tidak menahan diri selama konfrontasi mereka. Bocah ini ternyata ulet. Tidak heran dia bisa menghilangkan peringkat yang aku tinggalkan setahun yang lalu. Molun tertawa dingin. Kekuatan yang ditampilkan oleh Mu Chen memang sebanding dengan fase awal Heavenly Fusion Stage. Ini sangat jarang. Namun, kamu tidak boleh terlalu bangga pada dirimu sendiri. Lagi pula, ini baru permulaan. Petik 2. Mata Molun berubah tajam dan dia melangkah maju. Rambutnya yang panjang menari-nari di langit sekali lagi dan cahaya keemasan menyilaukan keluar dari tubuhnya. Lampu-lampu ini akan memanjang dan memendek, membuatnya tampak seperti ada jutaan lampu yang muncul. Goldfire Sword Art, Myriad Sword Slash. Segel tangan Molun berubah saat dia berteriak dalam. Lampu keemasan yang dipancarkannya segera kental di depannya. Pada akhirnya, itu terbentuk menjadi pedang emas yang jumlahnya sangat banyak. Setiap pedang ini bergetar dan mengeluarkan suara mendengung. Gejolak tajam akan keluar dari setiap pedang. Dengan kemunculan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ini, aura spiritual di dunia dekat tubuh Molun mulai berubah menjadi keras. Semua orang bisa mendeteksi serangannya yang kuat ini. Jelas bahwa Molun akan menggunakan kartu trufnya. Dia benar-benar memaksa Brother Mo untuk menggunakan Goldfire Sword Art-nya. Bocah ini memang cukup cakap. Beberapa senior terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Desir. Saat mereka berbicara, mata dingin Molun mengunci tubuh Mu Chen. Lalu, dia menyeringai dingin dan mengganti segel tangannya. Pada saat ini, pedang emas yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit. Kemudian, dengan banyak suara siulan, mereka turun seperti semburan emas. Ini merobek udara dan, dengan kecepatan luar biasa, itu memblokir semua jalur mundur untuk Mu Chen. Banyak ekspresi individu berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage Initial Phase biasa tidak akan dapat menerima serangan Molun. Sepertinya orang ini berencana untuk mengakhiri pertarungan ini lebih awal. Ye Qingling, Zhou Ling dan yang lainnya semua menatap langit dengan gugup. Di lokasi itu, tubuh Mu Chen tampak begitu tidak signifikan dan lemah dalam menghadapi semburan emas yang hebat. Dari kejauhan, Yang Hong,
Bing King dan Mu Kui juga memiliki pandangan tetap di tempat ini. Bahkan mereka merasakan sedikit bahaya dari semburan emas. Jika Mu Chen tidak memiliki teknik lain, dia pasti akan dikalahkan. Di tengah tatapan tegang yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen tetap tenang. Dia menatap semburan emas yang besar dan bisa merasakan ketajaman yang luar biasa dari pedang di dalamnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menutup matanya. Cahaya hitam gelap terpancar dari tubuhnya dan benar-benar menyelimutinya. Ubah tubuh menjadi pagoda. Mu Chen bergumam lembut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, lampu hitam gelap tiba-tiba meroket ke langit. Saat cahaya hitam melonjak, tubuh Mu Chen benar-benar menghilang. Sebaliknya, itu digantikan oleh pagoda berlantai 9. Pagoda itu tetap menggantung di udara dan lampu-lampu hitam terus keluar. Tetap tak bergerak dan diam-diam membiarkan semburan pedang emas membombardir tubuhnya. Ding-ding, suara logam yang renyah terdengar. Aliran emas pedang telah mengelilingi pagoda dan mengitarinya dengan marah. Fluktuasi yang keluar darinya bahkan telah menyebabkan udara menunjukkan tanda-tanda distorsi dan banyak orang yang menonton mati rasa. Namun, Mo Lun dan, dari kejauhan, mata Yang Hong, Bing King dan Mu Kui menyipit saat ini. Ini karena mereka bisa melihat bahwa pagoda hitam itu diam-diam berdiri di dalam arus emas yang kejam. Bahkan melawan serangan luar biasa seperti itu tetap sama sekali tidak bergerak. Selain itu, serangan habis-habisan Mo Lun bahkan tidak meninggalkan jejak sedikit pun di pagoda hitam. Bagaimana ini mungkin? Saat ini, bahkan untuk Mo Lun, dia benar-benar terkejut. Sedikit kegelisahan tumbuh di lubuk hatinya dan diam-diam terjerat seperti tanaman merambat. Baru sekarang dia akhirnya mengerti bahwa mahasiswa baru, yang dia yakini bersembunyi dengan pengecut, sangat aneh dan sangat berbahaya. Bab 168, The Myth of the Pagoda. Aliran emas menyapu langit, dan pedang emas yang tak terhitung jumlahnya membuat suara siulan. Dari jauh, prahara yang dibentuk oleh pedang ini tampak seperti serangan yang luar biasa. Pada saat ini, tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pemandangan terjadi di langit. Serangan dari Mo Lun telah mengejutkan mereka. Bahkan Ye Qingling dan yang lainnya tampak khawatir. Tapi ketika kekhawatiran itu bisa terlihat di wajah mereka, suara mendengung terdengar dari semburan emas di langit. Tiba-tiba, semburan emas yang tajam membeku sesaat dan kecepatan badai melambat secara paksa. Setelah itu, berhenti total. Desir. Ketika toren emas diblokir, cahaya hitam bersinar dari toren emas. Ketika cahaya hitam melewatinya, semburan emas tampaknya telah meleleh seperti lava yang menyentuh salju, menyebabkan pedang emas itu langsung hancur berantakan dan hancur dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa detik, semburan emas yang perkasa benar-benar lenyap dari pandangan. Dan di tengah semburan emas ada pagoda hitam beberapa ratus kaki. Itu ditangguhkan diam-diam di udara sebagai fluktuasi misterius yang dipancarkan darinya. Menara hitam memiliki ukiran cahaya yang tidak jelas di permukaan dan bahkan tidak ada sedikit pun kerusakan pada tubuh pagoda. Jelaslah bahwa semburan emas yang menghancurkan itu tidak berpengaruh padanya. Apa-apaan itu? Mungkinkah itu artefak spiritual? Namun, itu tidak terlihat seperti. Petik 2. Tatapan semua orang tertuju pada menara hitam dan orang-orang tampak terkejut. Bahkan Ye Qingling dan yang lainnya benar-benar terkejut. Jelas bahwa ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan Mu Chen menggunakan teknik seperti itu juga. Pada saat ini, pagoda hitam bergetar sesaat dan lampu hitam tiba-tiba menyembur. Menara tiba-tiba bergegas ke langit dan kemudian langsung menekan Mo Lun, yang berada di bawahnya. Ketika menara hitam itu melaju, tekanan yang tak terlukiskan mulai keluar darinya. Pada saat itu, bahkan aura spiritual di dunia telah melarikan diri dari lokasi ini. Seolah-olah itu telah bertemu sesuatu yang menakutkan. Saat bayangan besar dari pagoda menyelimutinya, ekspresi Mo Lun berubah menjadi sangat serius. Dia merasakan fluktuasi berbahaya yang datang dari menara hitam. Saat ini, dia tidak berani meremehkan Mu Chen sama sekali. Bagaimanapun, berbagai teknik Mu Chen akhirnya membuatnya merasa agak tidak nyaman. Tidak akan mudah bagimu untuk mengalahkanku. Namun, Mo Lun, bagaimanapun, adalah senior yang berpengalaman. Lagi pula, dia sama sekali tidak lemah. Bahkan pada saat seperti ini, dia dapat dengan cepat menekan kegelisahan di dalam hatinya dan mengeluarkan teriakan perang. Energi spiritual emas melonjak seperti banjir dan mengelilingi tubuhnya. Pada akhirnya, raungan memekakkan telinga terdengar saat dia berubah menjadi binatang emas yang bisa berjalan di udara. Seluruh tubuh binatang ini berwarna emas, seolah-olah itu dibuat dari emas yang sebenarnya. Tubuhnya yang sangat besar memiliki nyala emas yang melayang di sekitarnya. Selain itu, tanduk emas dengan ukiran spiral ada di dahi binatang emas itu. Tubuh binatang emas mulai memancarkan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Apakah itu Goldfire Beast yang berada di peringkat 91 pada peringkat bumi Myriad Beast Record?
Ketika Ye Qingling dan yang lainnya memperhatikan bahwa Molun telah berubah menjadi binatang emas, mereka terkejut. Molun sebenarnya harus menggunakan teknik ini juga. Tampaknya dia sedikit ditekan oleh Mu Chen. Mengaum. Saat Gold Fire Beast meraung ke langit, ribuan cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Sepasang mata emas menatap pagoda hitam itu, sembari berusaha menekannya. Kemudian, ia menundukkan kepalanya dan cahaya cemerlang muncul dari tanduk emas di kepalanya. Cahaya itu sangat cerah dan menyengat mata yang tak terhitung jumlahnya. Tanduk Gold Fire. Tangisan Molun bergema keluar dari mulut mengerikan Gold Fire Beast. Segera setelah itu, cahaya emas raksasa meletus dengan marah dari tanduk emas dari Gold Fire Beast. Cahaya keemasan merobek langit seperti tiang cahaya. Itu membawa energi spiritual yang kuat dan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu dengan keras menabrak pagoda yang mendekat. Enyahlah. The Gold Fire Beast yang dibentuk oleh Molun meraung keras. Energi emas bertabrakan dengan pagoda dalam pilar cahaya. Pada saat yang sama, gelombang kejut energi spiritual yang hebat menyebar dalam gelombang. Itu pemandangan yang spektakuler. Skram, kamu malah ditindas. Petik 2. Pagoda hitam itu tetap tidak bergerak dan membiarkan cahaya keemasan melakukan apapun yang diinginkannya. Suara Mu Chen juga terdengar dari dalam pagoda dengan keras. Setelah suaranya muncul, lampu hitam menyapu keluar dari permukaan pagoda hitam. Berdengung. Pagoda hitam bergetar ketika lingkaran hitam dipancarkan dari dasar pagoda. Saat lingkaran hitam itu bergelombang dalam gelombang, sinar keemasan yang semula cerah meredup dengan kecepatan luar biasa. Perubahan kecerahannya sangat cepat. Sebelum Molun bisa pulih dari keterkejutannya, pagoda hitam sudah turun. Itu menghancurkan lampu emas saat melewati. Bang bang bang. Menyaksikan pagoda turun sambil menekan cahaya keemasan, mata Gold Fire Beast dipenuhi teror. Dengan tergesa-gesa mengaktifkan energi spiritual di dalam tubuhnya dan banyak sinar emas ditembakkan. Namun, setiap kali balok emas yang kuat menyentuh lingkaran hitam di bawah pagoda, mereka menjadi redup dan menghilang dengan kecepatan luar biasa. Dari penampilannya, seolah-olah kegelapan telah memenuhi sinar matahari. Sementara itu terus turun dengan kekuatan sombong, teror dalam mata Gold Fire Beast meningkat, karena tidak ada cara untuk menghentikan pagoda. Ledakan. Akhirnya, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, pagoda hitam itu dengan keras menabrak tubuh raksasa Gold Fire Beast. Seketika itu membuat kontak dengan Gold Fire Beast, bahkan langit tampak bergetar. Cahaya hitam yang luar biasa mengalir keluar dari dasar pagoda. Karena cahaya hitam yang menyelimuti, Gold Fire Beast yang dibentuk oleh Molun mulai membuat suara ratapan. Cahaya keemasan dengan cepat redup dan menyusut. Pada akhirnya, itu berubah menjadi sosok manusia. Pada saat ini, sosok manusia kembali dengan canggung dan mulut penuh darah diludahkan. Aura awalnya kuat tampaknya telah layu dan fluktuasi energi spiritual yang berdesir keluar dari tubuhnya telah menjadi lemah dan tidak teratur. Sosok Molun langsung jatuh ke tanah. Kekuatan kuat ini secara langsung menyebabkan kawah yang dalam terbentuk di tanah. Celah segera menyebar dari kawah. Puci, pakaian Molun benar-benar hancur berkeping-keping. Rambutnya benar-benar acak-acakan saat dia menatap langit dengan pucat. Ketakutan mengalir dari matanya. Sementara pagoda hitam menekannya, itu juga menghancurkan keberaniannya. Kekuatan ini benar-benar menekannya. Banyak individu yang khawatir tentang pertempuran ini juga diam-diam menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Bahkan para senior di langit benar-benar terpana. Mereka menatap bingung pada Molun, yang memiliki ekspresi pucat, dan tidak bisa pulih dari keterkejutan mereka. Molun, yang kekuatannya sebanding dengan tahap tengah Heavenly Fusion Stage, benar-benar kehilangan. Selain itu, ia telah kalah dari mahasiswa baru, yang hanya di tahap akhir tahap roh. Mereka memutar leher mereka dengan kaku dan saling bertukar pandang. Mereka semua benar-benar diam. Kali ini, lawan mereka terlalu kuat dan mereka benar-benar meremehkannya. Orang itu, di lokasi yang jauh, Yang Hong memiliki ekspresi tenang ketika dia menyaksikan adegan ini. Tetapi ketika dia menatap menara hitam, matanya fokus dan berubah dingin. Kekuatan sejati Mu Chen berada di luar harapannya. Seperti yang diharapkan, pria itu bukanlah seseorang yang bisa ditangani dengan mudah. Tampaknya dia harus membuat persiapan untuk kompetisi mahasiswa baru yang akan diselenggarakan 10 hari kemudian. Dia cukup kuat. Di sisi lain, Mu Kui mengangguk dan memberikan penilaian yang adil. Meskipun dia tidak takut pada Molun, itu akan membebani jika dia ingin menekan yang terakhir sejauh ini. Karena Mu Chen berhasil melakukannya dengan kekuatannya di tahap akhir tahap roh, itu membuatnya terkesan. Adapun Bingking, dia tetap sedingin es. Mata biru sedingin esnya tidak menunjukkan banyak kejutan. Di alun-alun, Ye Qingling dan yang lainnya juga pulih dari keterkejutan dan keterkejutan mereka memenuhi mata mereka. Kali ini,
Bahkan Zhou Ling dan siswa lainnya di puncak mahasiswa baru terkesan. Dengan identitas mahasiswa baru, ia mampu mengalahkan senior seperti Mo Lun. Kemampuannya ini sudah cukup untuk menjinakkan mereka. Belum lagi Mo Ling dan yang lainnya, orang-orang ini memiliki mata yang penuh dengan ibadah. Pada saat yang sama, semua mahasiswa baru memiliki senyum menyilaukan di wajah mereka. Mereka menatap para senior, yang memiliki ekspresi jelek, dan merasa puas. Mereka akhirnya dapat mengekspresikan kemarahan mereka dari beberapa hari terakhir. Di langit, menara hitam dengan cepat menyusut. Saat cahaya memudar, itu berubah menjadi sosok yang ramping. Pada saat ini, Mu Chen menatap dingin ke Mo Lun, yang benar-benar pucat, dan muncul tepat di depannya. Melihat ekspresi dingin Mu Chen, hati Mo Lun melonjak. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Wah, ini kemenanganmu. Semuanya, mari kita pergi." Petik 2. Meskipun dia dalam posisi yang canggung, dia tidak akan tunduk padanya secara lisan. Dia bisa kalah dalam pertempuran, tetapi tidak bisa kalah dalam perang. Meninggalkan, Mu Chen menatapnya dan mengerutkan kening. Ini membuat Mo Lun merasa sedikit tidak nyaman. Namun, dia terus mencibir dan berkata, "Kalau tidak, apa yang kamu rencanakan? Karena kamu telah memblokir banyak orang ini untuk pergi selama 10 hari, apakah kamu tidak berpikir bahwa kamu harus menyerahkan sedikit kompensasi?" Mu Chen berkata dengan lemah, "Serahkan semua nilai spiritual kamu. Apa yang kamu katakan?" Ekspresi Mo Lun langsung berubah dingin dan dia membentak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen akan menjadi iblis ini. Dia sebenarnya ingin dia menyerahkan nilai spiritualnya. Mu Chen tetap acuh tak acuh dan menjentikkan jarinya. Angin kencang meletus dan melewati telinga Mo Lun. Kemudian, ia mendarat di tanah dan membentuk lubang di batu yang sulit. "Meskipun aku tidak bisa membunuhmu, aku tidak keberatan menggantungmu di pohon di daerah mahasiswa baru. Dengan cara ini, kamu tidak akan memiliki wajah yang tersisa di Akademi Spiritual Surga Utara." Mu Chen tampak tersenyum. Namun, senyuman ini membuat kedinginan di seluruh tubuh Mo Lun. "Terkadang, kamu harus membayar harganya ketika kamu melakukan hal yang salah. Jika tidak, kamu tidak akan mengingatnya sama sekali." Petik 2. Bajingan. Wajah Mo Lun memerah dan dia menggeram, "Kamu berani melakukan ini padaku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku anggota dari komunitas Merah Azure? Jika kamu berani melakukan hal seperti itu, maka jangan berpikir untuk dapat bertahan di Akademi Spiritual Northern Heavens." Petik 2. Mu Chen meliriknya dengan tenang sebelum dia melangkah maju. Dia meraih langsung ke kerah Mo Lun dan menembakkan telapak tangan. Dia secara langsung menggeser keempat anggota badan Mo Lun dan menyeretnya ke arah pohon. Jelas bahwa dia berencana untuk menggantungnya di sana. "Kamu." Mo Lun menahan rasa sakit dari anggota tubuhnya dan memiliki ekspresi pucat. Jika dia digantung di tempat ini, dia pasti tidak akan memiliki wajah yang tersisa. Tunggu. Saat dia memikirkan penghinaan yang akan dia hadapi, Mo Lun akhirnya tidak bisa bertindak sombong lagi. Seluruh tubuhnya menjadi lemas dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kartu nilai spiritual seperti kristal muncul dan dia menggertakkan giginya saat dia menatap Mu Chen. "Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan ini dengan mudah." Mu Chen tersenyum dan benar-benar mengabaikannya. Dia mengambil kartu nilai spiritual dan melihat jumlah yang terkandung di dalamnya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Bab 169, Asosiasi. 200.000 poin nilai spiritual. Mu Chen menatap nomor pada kartu nilai spiritual dan sedikit terkejut. Mo Lun sebenarnya memiliki begitu banyak poin nilai spiritual. Sudah berapa lama dia menyelamatkan mereka? Tidak heran dia memiliki ekspresi yang mengerikan tadi. Mu Chen mengarahkan senyum pada Mo Lun yang suram dan melemparkan kartu nilai spiritual ke tangannya ke arah Zhou Ling saat dia berkata, "Brother Zhou, tolong sebarkan nilai spiritual ini di antara semua orang. Anggap itu permintaan maaf aku untuk semua orang di sini." Petik 2. Ini. Zhou Ling tertegun. Bahkan mahasiswa baru di alun-alun menggaruk kepala mereka dan merasa sedikit malu. Lakukan apa yang dia katakan. Ye Qingling tersenyum. Bagaimanapun, seluruh masalah ini memang disebabkan oleh Mu Chen. Meskipun mahasiswa baru tidak menyalahkannya, Mu Chen tidak memperlakukannya seolah-olah mereka secara alami harus melakukan ini. Sebaliknya, tindakannya mengungkapkan betapa besar hatinya dia. Zhou Ling ragu-ragu sejenak dan bertukar pandang dengan Yan Ling dan yang lainnya di sampingnya. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya dan mengambil 170.000 poin nilai spiritual dari kartu nilai spiritual sebelum melemparkan 30.000 poin nilai spiritual yang tersisa kembali ke Mu Chen. Dia tersenyum, pada akhirnya, ini adalah hasil rampasan dari kemenanganmu. Sisanya harus tetap milik kamu. Jumlah ini cukup untuk memisahkan kita. Melihat ini, Mu Chen tidak membantahnya dan mengambil 30.000 poin nilai spiritual yang tersisa dari kartu nilai spiritual.
Kemudian, dia melempar kartu nilai spiritual kembali ke Mo Lun yang tampak pucat saat dia tersenyum. Atas nama semua orang di sini, aku akan berterima kasih kepada senior Mo Lun atas kebaikannya. Mo Lun menatap kartu nilai spiritual kosong dan wajahnya berganti-ganti antara biru dan merah. Dia merasakan penderitaan luar biasa di dalam hatinya. Lagi pula, dia telah menabung selama setengah tahun untuk mengakumulasi jumlah poin nilai spiritual seperti itu. Baru saja, dia telah kehilangan semua yang dia miliki. Di langit, beberapa pemuda yang mengikuti Mo Lun bergegas turun. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ekspresi mereka benar-benar pucat dan mereka menatap Mu Chen dengan marah. Bocah, kamu melangkah terlalu jauh. Kamu benar-benar berani mencuri poin nilai spiritualnya. Petik 2. Mu Chen tersenyum tipis dan berkata, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Ini bukan mencuri, tapi kompensasi. Menilai dari penampilan kamu, sepertinya kamu ingin memberikan kompensasi kepada kami juga. Sepertinya kalian semua terlibat dalam masalah ini selama beberapa hari terakhir ini juga. Petik 2. Ketika para pemuda ini mendengar kata-kata ini, mereka sedikit terkejut dan mengertakkan gigi. Adegan Mu Chen benar-benar menekan Mo Lun masih jelas dalam pikiran mereka. Karena itu, mereka tidak berani menghadapi Mu Chen yang benar-benar dipenuhi dengan semangat dan kepercayaan diri. Kami, komunitas Merah Azure, tidak akan pernah membiarkan masalah ini dengan mudah pergi. Salah satu pemuda berkata dengan dingin. Tidak peduli latar belakang macam apa yang kamu miliki, kamu harus menemukan aku secara langsung, lain kali kamu akan menimbulkan masalah. Jangan bertindak terlalu rendah. Sedikit kedinginan melintas di mata Mu Chen. Meskipun dia tidak tahu apa, komunitas Merah Azure, itu tidak berarti bahwa dia hanya akan membiarkan siapapun untuk mengintimidasi dirinya. Mungkin dia mahasiswa baru sekarang, tetapi jika seseorang benar-benar ingin berurusan dengannya, dia tidak keberatan membiarkan mereka tahu bahwa dia bukan orang yang lemah. Tunggu saja, para pemuda memiliki ekspresi gelap dan geram. Di bawah banyak tatapan mengejek dari siswa di dekatnya, mereka tidak memiliki wajah untuk tetap berada di tempat ini. Tindakan mereka selama beberapa hari terakhir telah membuat banyak senior yang merasa bahwa mereka memang tercela. Selain itu, bahkan Mo Lun telah kalah. Jika mereka berkelompok bersama karena mereka tidak dapat menerima hasil ini, tidak hanya mereka akan kehilangan wajah mereka sepenuhnya, bahkan, komunitas Merah Azure, mereka akan diejek. Jelaslah bahwa mereka tidak sanggup menanggung akibat seperti itu. Oleh karena itu, mereka hanya bisa merespon tanpa henti ketika mereka mengambil Mo Lun, yang berada dalam posisi yang benar-benar canggung, sebelum pergi dengan cepat. Ketika mahasiswa baru di alun-alun menyadari bahwa mereka pergi dengan panik, sorak-sorai bergema di seluruh tempat. Kemarahan di dalam hati mereka akhirnya dilepaskan. Saudaraku, kamu sangat jantan. Mo Ling berteriak keras dalam kegembiraan. Mahasiswa baru lainnya juga dengan cepat berteriak dan suara mereka terdengar seperti longsoran salju saat menyebar jauh. Bahkan mahasiswa baru lainnya di daerah lain dapat mendengar tangisan ini dengan jelas. Luar biasa, mahasiswa baru di daerah lain memiliki wajah penuh kekaguman juga. Meskipun mereka tidak menderita blokade Mo Lun, mereka masih mahasiswa baru juga. Terhadap tindakan Mo Lun, mereka juga sangat marah. Karena Mu Chen telah mengalahkan Mo Lun, dia pasti meningkatkan reputasi mahasiswa baru juga. Adapun mahasiswa baru yang telah menerapkan cuti terhadap daerah lain sebelum penampilan Mu Chen, mereka benar-benar malu. Bagaimanapun, mereka telah berusaha menghindari masalah begitu itu terjadi. Mereka pasti akan merasa tidak terhormat jika berita menyebar tentang mereka. Di langit yang jauh, Yang Hong menatap tanpa emosi ke daerah mahasiswa baru di mana sorakan bergema. Dia mendengus sambil melambaikan lengan bajunya dan turun. Dia lawan yang baik. Mata Mukui menyala dengan semangat juang saat dia tersenyum. Kemudian, dia juga turun dari langit. Adapun Bingking, dia menatap sosok ramping yang benar-benar tenggelam oleh mahasiswa baru yang tak terhitung jumlahnya dengan mata biru es dan menganggukkan kepalanya. Bencana darah jalan spiritual itu memang cukup terampil. Tidak heran dia telah membuat begitu banyak orang dari jalan spiritual membuatnya takut. Ketika pertempuran berakhir, tatapan yang diproyeksikan ke tempat ini perlahan-lahan ditarik. Meskipun pertempuran telah selesai, banyak orang masih terkejut jauh di dalam hati. Pemandangan menara hitam misterius yang menekan semuanya terlalu gila dan keterlaluan. Itu membuat mereka sulit untuk pulih dari keadaan syok mereka. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Mu Chen, dengan kekuatan tahap akhir rohnya, bisa memiliki teknik yang kuat dan menakutkan. Kompetisi mahasiswa baru 10 hari kemudian pasti akan menjadi pemandangan untuk ditonton. Aku benar-benar bertanya-tanya apakah Mu Chen akan menjadi yang terkuat atau jika Yang Hong, Mukui atau Bingking akan lebih kuat darinya. Petik 2. Beberapa orang menantikan kompetisi. Individu yang disebutkan berada di puncak mahasiswa baru tahun ini. Selain itu,
Mereka ingin tahu siapa sebenarnya orang nomor satu di antara mahasiswa baru. Di alun-alun, Zhou Ling dan yang lainnya menyaksikan mahasiswa baru yang emosional dan tidak bisa menahan senyum. Kemudian, mereka membagikan 170.000 nilai spiritual yang telah mereka peroleh sebelumnya. Meskipun 170.000 nilai spiritual mungkin tampak seperti banyak, mereka masih ratusan mahasiswa baru di tempat ini. Setiap orang dari mereka bahkan tidak mendapatkan 1.000 nilai spiritual, tapi ini masih cukup bagi mereka untuk merasa bersyukur terhadap Mu Chen. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat sekali lagi. Ye Qingling mendekati Mu Chen dan terkekeh. Aku baru saja membuat terobosan. Mu Chen tersenyum. Bahkan, jika itu bukan karena terobosan tiba-tiba di Great Pagoda Art-nya, dia mungkin harus menghabiskan banyak upaya untuk mengalahkan Molun. Lagi pula, Molun sama sekali tidak lemah. Namun, kamu benar-benar tersinggung orang itu kali ini. Ye Qingling sedikit mengernyit. Molun benar-benar berpikiran sempit dan picik. Karena Mu Chen telah secara langsung mencuri semua nilai spiritualnya kali ini, orang itu mungkin tidak akan menerimanya dengan mudah. Mu Chen tersenyum. Mungkin ada masalah, tetapi dia bukan tipe orang yang akan menghentikan tindakannya hanya karena itu mungkin menyusahkannya di masa depan. Untuk orang-orang dengan kepribadian yang mirip dengan Molun, mereka hanya akan menjadi lebih sombong dan sombong, semakin dia menyerah. Mu Chen bukan seseorang yang tidak tahu bagaimana harus bertahan. Namun, jelas bahwa Molun bukan seseorang yang memenuhi syarat untuk memaksanya sedemikian rupa. Molun mungkin bukan masalah besar bagimu. Namun, komunitas Merah Azure adalah sesuatu yang harus ditakuti. Setelah Zhou Ling selesai mendistribusikan nilai-nilai spiritual, ia berjalan mendekat dan berkata dengan ekspresi serius. Kamu tahu apa, komunitas Merah Azure? Mu Chen berbalik dan bertanya kepada Zhou Ling. Akademi Spiritual Surga Utara terlalu besar. Ada hampir 100.000 siswa. Aku tidak tahu berapa banyak yang menyembunyikan kekuatan mereka, tetapi dengan sejumlah besar siswa, mereka secara alami akan membentuk asosiasi atau komunitas. Kekuatan ini rumit dan sangat merepotkan. Selain itu, komunitas Merah Azure adalah salah satu kekuatan paling terkenal. Petik 2. Zhou Ling berbicara, berdasarkan apa yang aku ketahui, ada banyak individu yang kuat dalam komunitas Merah Azure. Selain itu, bos mereka berada dalam 100 individu teratas di Heavenly Ranking. Aku khawatir kekuatannya harus ada di fase akhir Heavenly Fusion Stage, setidaknya. Petik 2. Fase akhir tahap Surgawi Fusion. Mata Mu Chen berubah serius sejenak. Seorang siswa dengan kekuatan seperti itu dianggap menonjol dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Tidak heran orang-orang dari komunitas Merah Azure sombong ini. Dengan orang yang begitu kuat mendukung mereka, tidak perlu bagi mereka untuk melihat siswa baru secara merata. Di sampingnya, Ye Qingling, Yan Ling dan yang lainnya memiliki ekspresi serius. Bagi mereka saat ini, sulit bagi mereka untuk bersaing dengan senior seperti itu. Kami akan menghadapi situasi ketika itu terjadi. Jika Molun itu benar-benar mencoba menggunakan komunitas Merah Azure untuk berurusan dengan aku secara alami akan melawan. Mu Chen tersenyum, aku harap mereka tidak akan melakukannya. Bagaimanapun, aku tidak ingin menyebabkan terlalu banyak masalah. Petik 2. Zhou Ling dan yang lainnya mengangguk. Saat ini, mereka hanya bisa berharap bahwa komunitas Merah Azure tidak akan mengambil tindakan karena Molun. Kalau tidak, akan cukup merepotkan bagi mereka. Juga, Zhou Ling dan yang lainnya saling bertukar pandang dan berbicara dengan ragu-ragu. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Jika aku dapat membantu, aku tidak akan menolak. Mu Chen tersenyum. Saat ini, dia memiliki kesan yang baik pada Zhou Ling dan yang lainnya. Orang-orang ini benar-benar layak dikenal sebagai teman. Paling tidak, mereka tidak memilih untuk menyalahkannya ketika mereka menderita karena kekuatan yang luar biasa. Karena perselingkuhan baru-baru ini dengan Molun, ada banyak mahasiswa baru yang meninggalkan daerah kami. Namun, yang tersisa adalah semua individu yang layak. Kami bertemu dengan cukup baik. Petik 2. Zhou Ling berkata dengan malu-malu, jadi, kami sudah bicara sebentar dan memutuskan untuk membentuk asosiasi juga. Lagi pula, jika kita berkelompok bersama, kita akan memiliki kekuatan lebih ketika orang lain menggertak kita di masa depan. Selain itu, kami akan dapat saling membantu ketika kami dalam masalah. Grup pasti lebih kuat dari satu orang. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar ini, dia cukup terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zhou Ling dan yang lainnya berniat melakukan hal seperti itu. Sebenarnya, dalam tahun pertama mahasiswa baru ini, sudah ada asosiasi yang sudah mulai muncul. Misalnya, yang memiliki momentum terkuat saat ini adalah asosiasi Wyvern yang dibentuk oleh Yang Hong. Juga, ada Ironwood Group yang dibentuk oleh Mu Kui. Selain itu, ada banyak kekuatan mahasiswa baru.
Zhou Ling terus berbicara. Mu Chen cukup terkejut. Orang-orang ini benar-benar bertindak cepat. Mereka baru saja diterima di akademi, namun mereka sudah mulai membangun klik-klik mereka sendiri. Jika kita membentuk asosiasi, tentu saja, kita akan membutuhkan seseorang yang sangat kuat. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mempertahankan kelompok jadi. Zhou Ling mengarahkan senyum pada Mu Chen. Melihat ini, Mu Chen juga tersenyum. Dia menatap tatapan antisipasi dan mengangguk, aku tidak tertarik membentuk asosiasi, tetapi jika kamu ingin membuatnya, aku siap untuk itu. Mendengar kata-kata ini, Zhou Ling dan yang lainnya sangat gembira. Namun, mereka segera bergerak dan bertanya, juga, apakah mungkin bagi Luoli untuk bergabung dengan kami juga? Batuk, dengan dia di kelompok kami percaya bahwa popularitas kami akan melambung. Petik 2. Dengan ini, Mu Chen sepenuhnya dipahami dan dimarahi main-main, jadi tujuan kamu adalah Luoli. Rasanya aku hanya renungan untukmu. Petik 2. Bagaimana mungkin? Hanya saja gambar Luoli terlalu kuat. Dia cantik dan kuat. Selain itu, dia memiliki temperamen yang hebat. Belum lagi para mahasiswa baru, bahkan di antara para senior di Akademi Spiritual Surga Utara, hanya ada segelintir yang bisa bersaing dengannya, kata Zhou Ling dengan malu. Mu Chen melirik mereka dengan tajam. Namun, dia sebenarnya tidak bahagia. Lagi pula, itu bukan karena dia belum pernah melihat pesona Luoli sebelumnya. Dibandingkan dengannya, memang lebih mudah baginya untuk menarik popularitas. Aku akan memberitahunya tentang itu. Namun, apakah dia akan bergabung atau tidak, itu akan tergantung padanya, Mu Chen melambai dan menjawab. Aku mengandalkanmu. Zhou Ling dan yang lainnya senang. Bagaimanapun, Luoli pada dasarnya tidak tertarik dalam segala hal selain dari kultivasi. Jika mereka menemukan Luoli, mereka pasti akan ditolak. Namun, itu cerita yang berbeda jika Mu Chen yang bertanya. Selain itu, jika asosiasi mereka memiliki Mu Chen dan Luoli bergabung, jelas bahwa reputasi mereka akan meningkat. Bab 170, Berselingkuh. Masalah yang disebabkan oleh Mo Lun akhirnya diselesaikan dengan penampilan Mu Chen. Daerah baru ini sekali lagi menjadi bebas dari hambatan. Namun, berita tentang pertarungan sensasional yang merebak masih disebarkan dari mulut ke mulut dari begitu banyak mahasiswa baru sehingga beberapa senior secara samar-samar telah mendengar tentang pertarungan ini. Mengenai hasilnya, para senior itu jelas terkejut. Kekuatan Mo Lun mungkin tidak dianggap luar biasa di antara para senior, tetapi tidak peduli apa, ia berada di ambang menerobos ke fase tengah tahap surgawi fusion. Dibandingkan dengan mahasiswa baru yang baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, kekuatan semacam ini jelas agak sulit untuk dilawan. Tapi saat ini, Mo Lun sebenarnya dikalahkan. Selain itu, ia dikalahkan oleh mahasiswa baru bernama Mu Chen, yang bahkan tidak perlu memaksakan diri. Kekuatan yang tak tertahankan ini di mana orang tidak punya pilihan selain menyerah menyebabkan beberapa manula terkejut dalam hati. Rupanya, mahasiswa baru yang baru tiba ini tampaknya sedikit lebih mampu dibandingkan dengan mahasiswa baru sebelumnya. Mengenai kekalahan memalukan Mo Lun, beberapa senior benar-benar mendengus jijik. Lagi pula, orang-orang yang memahaminya tahu kepribadiannya. Jika dia hanya pergi mencari masalah untuk Mu Chen, mungkin tidak ada yang akan mengatakan apapun. Tetapi tindakannya menghalangi mahasiswa baru telah membuat orang jijik. Karena siswa Akademi Spiritual Surga Utara semuanya adalah mahasiswa baru, mereka khususnya tidak menyetujui tindakan Mo Lun. Maka, mengenai kekalahan Mo Lun dan akhirnya kehilangan poin nilai spiritual yang diakumulasikan selama setengah tahun, pikiran yang sama, bahwa ia mendapatkan apa yang pantas, melewati kepala banyak orang. Sejak saat ini, pria ini telah benar-benar dipermalukan, mari kita lihat apakah dia berani menjadi sombong di masa depan. Mu Chen tidak bisa diganggu tentang penghinaan Mo Lun. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Jika Akademi Spiritual Surga Utara tidak memiliki aturan yang ketat, masalah kali ini tidak akan diselesaikan dengan hanya 200.000 poin nilai spiritual. Setelah masalah ini dengan Mo Lun diselesaikan, kedamaian dan ketenangan sekali lagi kembali ke daerah mahasiswa baru. Tapi karena Mu Chen khawatir bahwa insiden serupa dapat terjadi lagi, dia memutuskan untuk tinggal di daerah mahasiswa baru selama beberapa hari untuk menghindari masalah dari muncul. Untungnya, tidak ada masalah yang muncul. Mo Lun tidak kehilangan sedikit pun wajahnya, dan karenanya, menghilang tanpa jejak, tidak berani menunjukkan dirinya. Dalam beberapa hari terakhir ini, persiapan sudah berjalan lancar untuk asosiasi yang diusulkan oleh Zhou Ling dan yang lainnya. Orang-orang di daerah mahasiswa dengan suara bulat menyetujui proposal. Setelah berada di Akademi Spiritual Surga Utara selama lebih dari setengah bulan, menjadi jelas bagi mereka bahwa kompetisi di Akademi Spiritual Surga Utara sangat ketat. Dalam lingkungan yang kompetitif seperti itu, kekuatan individu jelas tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kelompok. Sebagai sebuah kelompok,
setiap orang dapat bergabung sebagai satu demi kepentingan semua orang. Oleh karena itu, resolusi tentang masalah asosiasi berhasil disahkan oleh semua orang. Zhou Ling dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersemangat. Meskipun mereka telah membangun kekuatan mereka di dunia surga utara, itu hanya sementara. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Mereka akan menghabiskan waktu yang cukup lama di Akademi Spiritual Surga Utara, jadi akan sangat berguna untuk memasukkan banyak energi dan kerja keras ke dalam asosiasi ini. Mu Chen tidak memiliki banyak minat terhadap keramaian dan hiruk-pikuk kelompok Zhou Ling. Sementara dia mendukung Zhou Ling dan yang lainnya, itu tidak berarti bahwa dia bermaksud untuk berpartisipasi dalam bisnis yang begitu rumit. Di sisi lain, Zhou Ling dan yang lainnya sangat mendukung dedikasi Mu Chen terhadap kultivasi. Agar proposal mereka berhasil, dibutuhkan kekuatan sombong. Dan sejauh yang mereka tahu, Mu Chen dan Luoli adalah pencegah mereka yang paling kuat. Itu sebabnya, selama ini bahwa mereka dalam kekacauan, tidak ada yang mengganggu Mu Chen. Sebaliknya, mereka membiarkan yang terakhir menikmati saat damai. Mu Chen duduk bersila di lantai atas sebuah rumah kecil saat dia sedang beredar seni pagoda besar dan menyerap aura spiritual dunia yang berlimpah. Setelah semua, area mahasiswa baru diselimuti oleh arai konvergensi spirit peringkat 4. Kepadatan aura spiritual beberapa kali lebih kuat dari arai konvergensi spirit peringkat 3 di Akademi Spiritual Utara. Dengan berkultivasi di tempat ini, kecepatan kultivasinya setidaknya akan berlipat ganda jika dibandingkan dengan Akademi Spiritual Utara. Arai konvergensi spirit peringkat 4 sudah sangat menakjubkan, aku benar-benar tidak bisa membayangkan betapa menakutkan arai konvergensi spirit peringkat 5 atau rang 6 yang lebih menakutkan. Keingintahuan muncul dalam pikiran Mu Chen. Dia belum pernah melihat arai konvergensi roh di peringkat itu sebelumnya. Belum lagi alam spiritual utara, bahkan dalam 100 spirit kontinen, mungkin tidak banyak arai konvergensi spirit peringkat 5 atau ranking 6. Luoli harus memasukkan arai konvergensi spirit peringkat 5 untuk diolah. Sudah begitu lama dan dia masih belum kembali. Petik 2. Mu Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia tahu kepribadian Luoli. Untuk alasan yang tidak diketahui, gadis yang pendiam dan halus ini memiliki fiksasi obsesif yang begitu kuat mengenai kultivasi sehingga bahkan memindahkan Mu Chen. Selama jalan spiritual, Mu Chen telah menyelamatkannya dari tangan peserta lain. Mungkin gadis muda itu menjadi sedikit tersentuh olehnya selama saat-saat yang mereka habiskan bersama saat itu. Dalam arti tertentu, ini menyebabkan semacam perasaan antara seorang gadis dan seorang anak laki-laki bertunas. Untuk anak perempuan biasa, mayoritas ingin melestarikan daya tarik pemula ini. Tetapi sebaliknya, Luoli memutuskan untuk melakukan yang sebaliknya dan berusaha membunuh Mu Chen untuk benar-benar menghapus perasaan itu dari hatinya. Pada saat itu, dia merasa membiarkan perasaan ini tumbuh akan menghambat kultivasinya. Itulah sebabnya dia secara paksa menekan perasaannya meskipun dia tidak mau di hatinya. Tetapi obsesinya pada kultivasi menang pada akhirnya, dan dengan demikian, pengejaran hampir setengah tahun untuk membunuhnya, dimulai. Luoli memiliki kepribadian yang sangat tenang dan sepertinya dia selalu menyendiri dan tidak tertarik. Dia akan menggunakan mentalitas pengamat untuk diam-diam mengawasi dunia. Tapi tidak peduli seberapa emosionalnya dia tetap seorang gadis. Dia tidak tahu bahwa ketika dia pertama kali mulai mengembangkan perasaan untuk bocah ini, ada hal-hal tertentu yang telah lolos dari kendalinya. Akibatnya, ketika dia akhirnya berhasil mengalahkan Mu Chen setelah setengah tahun dan menekankan pedangnya yang panjang ke tenggorokan Mu Chen, dia melihat ekspresi pemuda yang tak berdaya dan tiba-tiba menyadari bahwa perasaan yang dia terus tekan dalam hatinya telah tumbuh selama pengejaran setengah tahun. Perasaan hambarnya telah menyebar ke seluruh hatinya, tanpa sadar menembus batasannya. Dalam perburuan berbahaya ini, siapa pemburu dan siapa mangsa, siapa yang menang dan siapa yang kalah, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang jelas. Dan semua ini disebabkan oleh fiksasi Luoli yang obsesif dengan kultivasi. Ada kalanya Mu Chen mengembangkan rasa kasihan untuk tingkat obsesi itu, tapi dia tidak pernah menghentikannya. Alih-alih, setiap kali dia berusaha keras untuk berkultivasi, dia akan menginvestasikan upaya yang lebih besar daripada dia. Perempuan ini, Mu Chen mendesah pelan. Dia bisa mengatakan bahwa latar belakang Luoli jelas tidak sederhana. Dia sudah lama menyadari hal ini. Ekspresi pria tua itu dari aula nilai spiritual juga membuktikan hal ini. Karena itu, ini membuatnya merasa bingung. Agar Luoli memiliki latar belakang seperti ini, mengapa dia bekerja dengan dedikasi yang begitu besar pada kultivasinya? Dari pemahaman Mu Chen tentang Luoli, dia bukan seseorang yang tergila-gila dengan kultivasi. Bahkan, Mu Chen samar-samar bisa merasakan bahwa dia memiliki sedikit rasa jijik dan perlawanan terhadap kultivasi, tapi Mu Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Untuk saat ini, dia membuang pikiran-pikiran ini.
Dia tahu akan ada hari di mana Luoli akan memberitahunya sendiri. Karena dia tidak ingin membicarakannya sekarang, Mu Chen secara alami tidak akan memaksanya. Berpikir sampai titik ini, Mu Chen memutuskan untuk tidak khawatir lagi. Kartu nilai spiritual kristal tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di permukaan, itu menunjukkan lebih dari 30.000 nilai spiritual. Hanya 30.000. Mu Chen menggerakkan mulutnya. Untuk mendapatkan esens darah naga Laut Utara, itu masih singkat 6.970.000 nilai spiritual. Dikatakan bahwa Molun telah menghabiskan hampir 6 bulan untuk mengakumulasi 200.000 nilai spiritual. Jika ini masalahnya, bukankah lebih dari 10 tahun untuk mengumpulkan 7 juta nilai spiritual? Mu Chen. Sementara Mu Chen merasa tak berdaya tentang ini, pikiran 9 neter tiba-tiba terdengar di hatinya. Jawab Mu Chen dengan setengah hati. Kamu bisa menjual Divine Lightning Bats mengingat mereka bernilai beberapa nilai spiritual. 9 neter terpancar dengan gembira saat memunculkan ide ini. Tak lama setelah itu, Mu Chen melihat seberkas cahaya hitam gelap keluar dari dalam tubuhnya. Gemuruh. Seiring dengan munculnya sinar hitam, suara gemuruh guntur tiba-tiba meraung. Dengan tatapan tertegun, Mu Chen menatap manik-manik berwarna perak yang penuh sesak yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah balok hitam. Manik-manik ini hampir seukuran ibu jari dan pola kilat mulai terlihat di permukaan manik-manik. Kekuatan esensi murni terpancar keluar dari dalam, memancarkan suara yang dalam dari gulungan guntur. Ini adalah manik-manik petir ilahi. Begitu banyak. Mu Chen menatap kosong. Segera, alisnya tidak bisa membantu menaikkan. Bagaimana mereka bisa menjadi milikmu? Menurut perkiraan kasarnya, mungkin ada 500 Divine Lightning Bats. Dengan 200 nilai spiritual per manik, manik-manik ini harus bernilai 100.000 nilai spiritual secara total. Itu bukan jumlah kecil. Ketika kamu berkultivasi di wilayah petir, aku diam-diam menyerap kekuatan petir ilahi dan kemudian memadatkannya menjadi ini. Suara 9 neter agak bersemangat. Tidakkah mereka mengatakan bahwa ini bisa dijual dengan nilai spiritual? Berapa nilainya? Petik 2. Wajah Mu Chen terlihat agak aneh. Pada saat ini, penampilan Nine Nether menyerupai penjajah kecil yang tiba-tiba terjebak harta. Ini benar-benar berbeda dari sikapnya yang sombong dan sombong. 100.000 nilai spiritual. Jawab Mu Chen. Itu masih cukup jauh dari 7 juta poin nilai spiritual. Yah, itu tidak masalah, kita bisa pergi ke wilayah petir beberapa kali. Selama aku menggunakan kekuatan penuh aku, kecepatan ketika kondensasi Divine Lightning Bats akan meningkat secara signifikan. 9 neter sedikit tertekan dan menjawab dengan pasrah. Jika kamu berusaha sekuat tenaga, maka itu akan menciptakan terlalu banyak gangguan dan gangguan semacam itu pasti akan terdeteksi oleh para ahli tingkat tinggi Akademi Spiritual Utara Heavens. Meskipun mereka mungkin tidak melakukan apapun untuk kamu, ini seharusnya menjadi semacam ujian bagi siswa. Jika kamu melakukan tindakan seperti itu, mereka mungkin mengenalinya sebagai curang. Jika kebetulan mereka mengambil tindakan terhadap hal ini, bukankah kita telah menyia-nyiakan semua upaya kita? Mu Chen tersenyum pahit. Mengenai masalah ini, akan lebih baik jika mereka melakukannya secara rahasia. Jika mereka menyingkat sejumlah besar manik-manik petir ilahi, itu akan menjadi sangat tidak wajar. Lalu kapan aku akan mendapatkan esens darah naga Laut Utara? 9 neter juga merasa bahwa ini logis, namun, itu masih agak tidak mau. Di depannya, ada peluang evolusi, tetapi pada akhirnya, apa yang disebut nilai spiritual telah menghentikannya. Sabar, kita punya banyak waktu. Mu Chen menghibur. Baiklah kalau begitu, kamu dapat berurusan dengan manik-manik petir ilahi ini. Lain kali kita pergi ke wilayah petir, aku akan bekerja secara diam-diam sebanyak mungkin untuk tidak tertangkap dan memadatkan lebih. Cukup segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa. Thanks bro.